Oke. Sudah kelihatan ya? Aku tak izin off cam dulu ya, biar enggak. Oke, udah kelihatan belum soalnya? Sudah, Mbak. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti untuk nomor 1 sampai nomor 15 akan aku coba jawab. Dan kita di sini modelnya diskusi aja ya. Nanti misalkan kalian ada pertanyaan langsung di kolom chat aja. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Terapi pilihan untuk hipertensi ibu hamil adalah nifedipin, metildopa, propanolol, hidroklorotiazid, dan juga losartan. Oke, nah hipertensi itu kan dia suatu tekanan darah tinggi ya, bisa karena berbagai mekanisme. Kita coba untuk lihat dulu patofisiologi dari hipertensi itu sendiri. Nah, gimana sih hipertensi itu terjadi? Hipertensi itu terjadi ketika ada aktivitas dari sistem saraf pusat yang dia itu akan meningkatkan sistem simpatis perifer sehingga meningkatkan rilis dari norepinefrin atau noradrenalin gitu. Ketika norepinefrin atau noradrenalin itu diaktifasi, dia akan menstimulasi jantung dan juga memberikan efek vasokonstriksi. Nah, jantung yang terstimulasi, maka ketika stimulasi jantung itu meningkat, kardiak outputnya juga meningkat. Begitupun juga dengan vasokonstriksi. Kalau terjadi vasokonstriksi, maka pembuluh darah itu akan terjadi resistensi dari perifer gitu. Nah, peningkatan dari cardiac output dan juga resistensi perifer itu akan meningkatkan tekanan darah. Rumusnya blood pressure kan cardiac output dikalikan dengan resistensi perifer ya. Jadi kalau misalkan cardiac outputnya meningkat, resistensi perifernya meningkat, kayak double meningkat. Jadinya tekanan darahnya itu semakin melonjak gitu. Nah, efeknya apa ketika tekanan darah itu meningkat? Nah, renal blood flow-nya dia akan meningkat juga gitu. Sehingga akan terjadi peningkatan masif dari ekskresi natrium dan juga air karena natrium kan membawa ini ya air ya. Nah, disitulah terjadi mekanisme respon dari ginjal untuk menurunkan red blood flow dan juga natrium gitu. Sehingga ginjal itu meresponnya dengan apa? Ginjal punya suatu eh, renin ya, atau hormon hormon renin ya. Nah, si renin ini dia akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 gitu. Nah, angiotensin 1 ini akan diubah oleh ACE atau angiotensin converting enzyme yang ada di paru-paru menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang bekerja secara langsung untuk memberikan efek-efek eh, negatif feedback atau untuk memberikan kompensasi dari si penurunan dari red blood flow tadi. Mulai dari vasokonstriksi, kemudian dia mengsekresikan dari aldosteron, dan juga meningkatkan retensi dari natrium. Padahal sebelumnya natrium itu kan dikeluarkan ya harusnya, karena dia red blood flow-nya itu naik ya, tekanan darahnya itu naik. Tapi gara-gara ada respon dari ginjal yang dia itu merilis si renin, akhirnya angiotensinogen 2 ini dia akan memerintahkan nih di ginjal itu ada sel yang namanya itu sel juxtaglomerular. Dia sel yang berperan untuk mengontrol tekanan darah. Nah, si sel juxtaglomerular inilah yang merespon kalau oh kurang nih aliran darah yang ada di ginjal. Akhirnya dia merilislah aldosteron dan juga terjadi vasokonstriksi. Efeknya apa? Ya udah malah terjadi retensi natrium ya jadi kayak lingkaran setan ya, retensi natriumnya meningkat terus terjadi eh, vasokonstriksi berlebihan juga, terus sekresi reninnya juga ditambah, red blood flow-nya efeknya juga semakin menurun kan karena vasokonstriksi ya, aliran darahnya kan terhambat gitu. Jadinya semakin meningkat tuh si tekanan darahnya. Nah, lalu gimana dong caranya supaya ginjal itu ngeresponnya nggak kayak gitu? Akhirnya adalah makanya diberikan obat-obatan yang menghambat salah satu dari enzim-enzim yang bekerja meningkatkan tekanan darah itu. Nah, kita lihat ya di sini. Nih, dari yang pertama itu kalau di pembuluh darah ada beberapa obat-obatan yang bekerja untuk menghambat
di fase konstriksinya pembuluh darah. Losartan ini adalah golongannya ARB atau angiotensin reseptor blocker. Tadi kan angiotensin dia bekerja untuk diubah menjadi angiotensin 1, angiotensinogen 2 gitu ya, untuk meningkatkan fase konstriksi. Nah, kalau angiotensinogen angiotensinnya 1 itu dihambat, maka akan tidak terjadi fase konstriksi. Efeknya adalah kebalikannya, fase dilatasi. Sehingga pemberian obatan-obatan ini dia efeknya adalah vasodilatasi di pembuluh darah. Kemudian alpha blocker. Alpha blocker ini dia bekerjanya juga di pembuluh darah. Contohnya adalah prazosin, golongannya sin-sin gitu ya. Prazosin dan lain halnya. Nah, terus juga ada obat-obatan golongan CCB, calcium channel blocker. Kalau kita tahu kalsium itu berperan dalam kontraktilitas gitu ya, entah itu kontraktilitas otot, pembuluh darah, juga di jantung juga. Kalau terjadi apa namanya peningkatan vasokonstriksi, maka si kalsium ini juga harus dihambat gitu ya, karena influx kalsium ke dalam sel itu bisa meningkatkan vasokonstriksi gitu. Terus juga ada endothelial autocoid. Ya, ini obat-obatannya jarang banget kita temuin atau juga nggak dinotis sama dosen biasanya. Tapi ini juga kerjanya di pembuluh darah untuk memvasodilatasi. Itu. Terus beta blocker. Beta blocker ini dia kerjanya di otot jantung. Terus juga di jaringan-jaringan. Juga ada di otot polos dari bronkus gitu ya. Makanya ketika kita pemberian dari beta blocker, kita juga harus melihat itu, mempertimbangkan dari si pernafasannya pasien gitu. Apakah dia itu punya riwayat asma atau dia itu punya riwayat penyakit pernafasan gitu ya. Karena bisa memperparah dari penyakit nafasnya itu. Tuh. Terus ini ada obat-obatan golongan metildopa, mexonidin. Dia itu sistemnya adalah langsung memblok di sistem saraf pusat. Jadi tadi kan pertama patofisiologinya dia kan meningkatkan atau terjadi aktivasi sistem saraf pusat yang berlebih ya. Maka dia obat-obatan ini dia akan menghambat dari aktivasi sistem saraf pusat yang berlebih itu. Sehingga dia akan memblokir jalur untuk pengeluaran dari noradrenalin, entah itu yang ada di pembuluh darah, di jantung, ataupun yang merespon di ginjal gitu. Oke, sekarang kita coba bedah dari masing-masing ABC-nya. Nifedipin. Nah, nifedipin ini adalah golongan dari calcium channel blocker. Dia itu tujuannya untuk menurunkan kontraktilitas otot polos yang ada di mana? Pembuluh darah. Itu ya. Efek sampingnya apa kalau otot polosnya itu relaksasi? Nah, ibu ini kan ibu hamil ya, kita yang harus di-highlight itu ibu hamilnya. Pada ibu hamil, dia itu kan mengandung janin. Ya, kontraktilitas itu, otot polos itu ada di uterus juga. Uterus itu termasuk otot polos. Nah, kalau misalkan kita memberikan obat-obatan antihipertensi yang golongannya menurunkan kontraktilitas otot polos, efek sampingnya juga dia akan mengganggu tonus atau kontraktilitas dari uterus, sehingga mengganggu kontraksi dari janin. Apalagi kalau ini sangat berbahaya kalau pada janin yang usianya sudah trimester ketiga gitu, karena itu sudah harus persiapan kontraksi yang sangat adekuat untuk pengeluaran ya atau untuk melahirkan kayak gitu. Jadi ini masih punya efek samping ke janin. Kemudian kita ke metildopa. Nah, metildopa tadi dia efeknya adalah agonis alfa 2 reseptor yang ada di SSP tadi. Ya, efeknya tadi berarti di sini ya. Dia akan menurunkan rilis dari noradrenalin atau norepinefrin. Kalau misalkan penurunan dari rilis tersebut, maka dia akan menurunkan juga sih resistensi dari perifer, kemudian menekan dari aktivitas saraf simpatis ya, aktivitasnya jadi dihambat. Nah, ini aman untuk ibu hamil karena apa? Dia tidak mempengaruhi perfusi ke janin karena dia langsung di pusat, ya. Nah, dia kan langsung di pusat. Norepinefrinnya dia itu menghambatnya itu dari pembuluh darah, kontraktilitas jantung dan juga yang ada di ginjal sehingga dia tidak langsung mempengaruhi perfusi aliran ke janin gitu. Terus propanolol, dia itu beta blocker yang menurunkan kontraktilitas jantung dan juga menurunkan pelepasan renin. Nah, ketika kontraktilitas jantung itu menurun, maka aliran darah yang dipasok, yang dipompa ke janin juga akan ikut menurun, sehingga efek sampingnya juga bisa menghambat perfusi janin gitu. Terus hidroklorotiazid, itu golongannya diuretik tiazid. Dia
diuretik ya, artinya dia mengeluarkan cairan yang berlebih. Maka efeknya adalah dia akan meningkatkan ekskresi natrium klorida yang ada di tubulus distal. Nah, efek sampingnya yaitu tadi kalau misalkan pemberiannya overdose, maka bisa sampai hipovolemik sehingga menurunkan perfusi juga ke janin. Kemudian golongannya losartan tadi ARB dia juga bekerjanya di pembuluh darah kan ya. Angiotensin reseptor blocker. Jadi reseptornya si angiotensin itu diblok. Jadi angiotensinnya nggak bisa merespon. Efek sampingnya adalah terjadi penghambatan sistem renin angiotensin aldosteron gitu. Nah, padahal kalau kita gali-gali si RAS ini dia penting sekali untuk pertumbuhan si ginjal dari janin. Jadi kalau misalkan renin angiotensin aldosteron sistemnya itu dihambat, efek sampingnya dia langsung malahan ke janinnya juga terjadi gangguan dari pertumbuhan sistem ini gitu. Sehingga secara tidak langsung juga dia akan menurunkan perfusi ginjal dan juga bahkan yang sampai efek parahnya ya terjadi oligohidramnion gitu. Jadi terapi pilihan untuk ibu hamil yang paling tepat ya itu adalah si metildopa. Tuh. Oke, kita lanjutkan ya ke soal yang berikutnya. Nah, seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan panas tinggi, nyeri telan, dan juga suaranya berubah. Berdasarkan hasil anamnesis, diketahui pada pasien ini terdapat riwayat sering minum alkohol sejak remaja. Terus dokter mempertimbangkan pemberian obat yang metabolismenya dipengaruhi oleh pemberian etanol jangka panjang yang berdampak terbentuknya metabolit reaktif fase 1 yang toksik. Nah, obat tersebut adalah, jadi kita di sini perlu meng-highlight beberapa hal. Kita harus tahu apa sih metabolisme obat itu, apa sih fase 1 ataupun fase reaktif dan juga alkohol. Nah, metabolisme obat itu adalah suatu proses perubahan obat di dalam tubuh menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dikeluarkan, gitu ya. Jadi, obat itu ketika masuk ke dalam tubuh memberikan efek di bagian tertentu yang ingin kita kontrol ya. Terus metabolitnya itulah yang kita buang, gitu ya. Karena efeknya sementara, terus obat yang terkonsentrasi tersebut setelah memberikan fase aktif, maka dia akan dikeluarkan sebagai zat sampah gitu ya, karena dia benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu. Ya, segala bentuk obat-obatan itu harus di metabolisme kayak gitu. Nah, metabolisme obat berarti dia proses perubahan dari zat yang bentuknya mudah untuk dikeluarkan ya. Dikeluarkan tentunya di ginjal. Kemudian fase 1 metabolisme. Nah, ini merupakan tahap awal metabolisme obat di mana obat itu diubah menjadi senyawa yang lebih polar melalui apa? Bisa reaksi oksidasi, reduksi ataupun hidrolisis gitu. Kenapa kok diubah menjadi senyawa yang lebih polar gitu tadi ya supaya dia itu lebih mudah untuk dikeluarkan melalui ginjal gitu. Kemudian metabolit reaktif. Nah, itu merupakan hasil samping dari metabolisme obat yang sifatnya itu reaktif dan juga bisa merusak jaringan tubuh kalau tidak dinetralkan. Metabolit reaktif ini adalah dia istilahnya mudahnya itu adalah sampahnya dari hasil kerja si obat gitu. Jadi obat ketika sudah memberikan efek, sampahnya itu ya, sisanya itu yang sudah tidak berguna efeknya, itu namanya metabolit reaktif gitu. Terus hubungannya sama orang yang suka minum alkohol itu apa? Nah, ternyata teman-teman di dalam alkohol itu dia bisa menginduksi ataupun menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme obat gitu. Sehingga dia mempengaruhi pembentukan metabolit reaktif. Nah, obat yang sangat sensitif dengan alkohol itu adalah acetaminophen ya. Ini di PPT-nya toksikologi ya. Nah, kalau kita tahu acetaminophen ini dia metabolismenya itu diinduksi oleh CYP2E1 ataupun CYP3A4. Nah, ini diingat-ingat ya karena seingatku ini ada soal yang keluar ini. CYP2E1 dan juga CYP3A4, bukan CYP350 ya. Oke. Nah, si CYP ini dia akan memecah tuh tadi ya dari ikatan kimianya yang NHO3H3. Nah, diubahlah menjadi ya lalala ini ya bla 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 ini nggak penting nggak keluar kecuali kalau kamu mau ikut olim kimia. Oke. Terus hasilnya dia itu adalah memberikan rantai ini, teman-teman, yang warna merah ini ya, nucleophilic cell macromolekul. Nah, dia ini bersifat toksik bagi hepar. Jadi, dia bisa memberikan nekrosis pada sel-sel liver itu. Makanya, kalau terjadi
pertemuan obat acetaminophen dan juga alkohol, dia bisa toksik bagi hepar gitu. Terus balik lagi ke soal dampak obat apa yang ketika pemberian etanol jangka panjang, kemudian dikasih obat tersebut juga, maka terbentuk metabolit reaktif fase 1 yang sifatnya itu toksik. Ya, ini yang kita garis bawah itu adalah toksiknya, yaitu adalah acetaminophen atau pasarannya yang kita tahu itu adalah si paracetamol. Jadi sama aja ya, acetaminophen atau paracetamol itu sama. Ya. Terus kita lanjut. Nah, glaukoma and hypertension therapy of choice gitu ya. Kita harus tahu apa itu glaukoma, apa itu hipertensi. Kalau hipertensi kan udah tahu ya terjadi peningkatan tekanan darah yang tadi patofisiologinya. Terus glaukoma itu apa sih? Nah, glaukoma itu ada sudut terbuka dan juga sudut tertutup. Ini akan kalian pelajari lebih dalam lagi ketika masuk blok indera. Nah, normalnya teman-teman pada mata, di mata kita itu ada yang mempertahankan tekanan juga. Bedanya kalau tekanan di dalam tubuh kan dikontrolnya oleh jantung ya, tekanan dari pasokan darah. Kalau di mata itu dari si aqueous humor. Dia yang berperan untuk menjaga stabilisasi dari bola mata, kemudian nutrisi, pemberian nutrisi, terus juga menjaga tekanan yang ada di bola mata kita. Nah, si aqueous humor ini dia itu dihasilkan oleh badan siliari ya, nih ya yang ada di sudut dari uh, pupil mata gitu. Nah, ciliary body ini teman-teman dia itu terus-menerus ya secara continuously itu untuk menghasilkan aqueous humor. Supaya apa? Supaya mata kita itu tetap steril gitu ya. Mata kita juga punya mekanisme pertahanan yaitu dari si ciliary body yang menghasilkan aqueous humor ini. Nah, ketika aqueous humor ini normalnya kan memang diproduksi secara terus-menerus ya. Tapi apa yang jadi masalah? Nah, ini kita lihat normalnya. Aqueous humor ketika dia sudah diproduksi, dia itu akan keluar ya. Dia akan mengsterilisasi, memberikan mengairi ya. Istilahnya kalau sawah tuh diairi biar sejuk di situ ya, biar subur ya. Kotoran-kotoran itu ngelender gitu ya. Nah, si aqueous humor ini kalau sudah mengairi si area bola mata, dia itu akan keluar. Jadi kan dia terus-menerus tuh diganti, airnya kotor diganti gitu. Itu tugasnya yang ciliary body tadi yang ganti untuk memproduksi aqueous humor. Nah, aqueous humor ini alirannya dibawa kemana yang kotor-kotor itu? Nah, dia akan dikeluarkan melalui trabecular meshwork dan jaga jalur uveoskleral yang ada di kornea. Gitu. Nah, masalahnya pada orang yang mengalami gangguan itu aliran cairannya ini terhambat teman-teman karena di situ ada penyumbatan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai glaukoma. Jadi glaukoma itu dibagi juga jadi dua, ada glaukoma sudut terbuka sama glaukoma sudut tertutup. Kalau glaukoma sudut terbuka, dia itu masalahnya di trabecular meshwork-nya itu. Nah, dia di situ terjadi peningkatan resistensi terhadap pengeluaran aqueous humor melalui trabecular meshwork gitu. Sedangkan kalau glaukoma sudut tertutup, dia itu terjadi penghambatannya karena di irisnya yang bermasalah gitu. Nah, tapi pada intinya adalah yang perlu kalian tahu di farmakologi ini, dia karena adanya hambatan itu, efek sampingnya entah itu glaukoma sudut terbuka ataupun tertutup, dia itu meningkatkan tekanan intraokular. Karena apa? Kan cairan itu akan terbendung ya, si aqueous humor itu akan terbendung, sedangkan badan siliari dia terus-menerus memproduksi aqueous humor gitu. Dia memang tugasnya secara fisiologisnya memproduksi. Nah, yang masalahnya aqueous humornya ini yang terjebak nggak bisa dikeluarkan, nggak bisa dibuang melalui vena untuk kembali ke sistem tubuh ya. Tuh, vena episclera ini yang membawa untuk membersihkan gitu ya. Nah, intinya karena tadi dia terbendung, maka terjadi peningkatan tekanan intraokular gitu. Peningkatan tekanan intraokular inilah yang menyebabkan terjadinya glaukoma gitu. Efeknya dengan hipertensi adalah hipertensi dia itu juga bisa memberikan efek edem ya, udem, terus juga terjadi peningkatan tekanan darah, maka semakin memperparah kondisi dari si glaukoma ini gitu. Berarti goals terapinya itu adalah hal-hal yang menghambat ya ataupun dia merelaksasikan memberikan jalan untuk si vena episclera ini gitu. Nah, kita harus tahu lagi, jadi si produksi dari aqueous humor ini dia itu juga tidak semerta-merta badan siliari bekerja gitu aja ya. Ada enzim. Setiap
mekanisme itu selalu ada enzim yang membantu untuk mengelola, mengubah gitu ya. Enzim yang disebut adalah enzim anhidrase karbonat. Nah, ini enzim yang ada di badan siliari untuk memproduksi aquasumur tadi gitu. Jadi, goals terapinya itu adalah inhibitor anhidrase karbonat. Kenapa nih? Supaya apa? Ya, yang kita cuma bisa mengontrol yang diproduksi gitu ya. Yang memproduksi, sorry. Yang memproduksi tadi kan si badan siliari ya. Jadi kita kontrol lah di situ. Enzim-enzim, obat-obatan yang bisa menghambat enzim di situ gitu. Kan obat-obatan itu dia sasarannya adalah enzim biasanya gitu. Terus coba kita lihat dari opsinya. Yang pertama tuh nifedipin. Nifedipin tadi golongannya CCB ya, calcium channel blocker. Kemudian acetazolamid, acebutolol gitu ya. Nah, CCB ini dia menurunkan kontraksi otot polos. Nah, kalau kontak polosnya itu dirilis, ya wes dia efeknya adalah untuk menurunkan atau menekan dari si blood pressure-nya itu. Nggak ada efeknya di tekanan intraokular ya, karena dia yang bermasalah itu adalah cairannya. Terus acebutolol itu golongannya beta blocker. Dia menurunkan kontraktilitas jantung ya, yang tadi ya. Jadi, eh, menurunkan kerja jantung berat. Ini sebenarnya bisa. Cuma, dia tidak secara langsung untuk membantu menurunkan kondisi glaukomanya itu. Nah, captopril ini golongannya ACE inhibitor. Dia menghambat enzim ACE. Ini juga nggak ada kaitannya ya, karena ACE itu kerjanya di ginjal. Terus hidroklorotiazid dia diuretik, dia meningkatkan ekskresi natrium di tubuh distal, dia juga nggak ada hubungannya. Nah, acetazolamid ini dia adalah golongan obat-obatan inhibitor anhidrasa karbonat ya. Jadi dia itu spesifik sekali inhibitor anhidrasa karbonat sehingga dia menurunkan produksi dari aquasumor yang ada di mata gitu yang diproduksi si badan siliari. Jadi jawaban ini adalah si yang acetazolamid yang B. Lanjut. Oke. Pak Amin, 85 tahun, mengalami depresi, fibrilasi atrial, coba dia lelah. Nah, sertral dia diberikan obat-obatan secara oral. Ada sertralin, diazepam, lalala. Terus pertanyaannya adalah obat di bawah ini yang mengalami konsentrasi di dalam sel gastrik. Obat yang mengalami konsentrasi itu apa sih? Jadi dia itu terkonsentrasi di situ untuk memberikan suatu efek. Gitu ya. Kita lihat dari PKA-nya. PKA itu apa sih? PKA itu menunjukkan kekuatan asam atau basa dari suatu senyawa. Senyawanya apa ya? Senyawanya berupa obat-obatan itu tadi ya. Kalau PKA itu rendah, dia cenderung sifatnya itu asam. Kalau PKA-nya tinggi, dia cenderung sifatnya basa. Nah, sedangkan obat-obatan ini kan diberikan secara oral ya, berarti dia mengalami first pass effect yang ada di lambung gitu. Kita ketahui bahwa pH lambung itu sifatnya asam ya, sekitar 1 sampai 3. Nah, absorpsi obat-obatan itu dipengaruhi juga oleh bentuk ionisasi obat gitu. Obat yang non ionisasi atau yang tidak terionisasi, dia itu lebih mudah diserap tubuh melewati membran sel dibandingkan obat-obatan yang dalam bentuk terionisasi gitu. Nah, obat-obatan asam lemah dia itu cenderung tidak terionisasi di dalam lingkungan asam. Jadi asam ketemu asam nggak ada reaksi gitu ya istilahnya. Kalau basa lemah dia cenderung terionisasi di dalam lingkungan asam gitu. Oke, kita balik lagi nih si PKA. Kalau PKA kita coba beda ya. Sertralin ini PKA-nya 9,5. 9,5 kan dia berarti basa. Berarti kalau basa di lingkungan asam di pH lambung tadi melalui oral kan, nah dia akan terionisasi sehingga kurang diserap oleh tubuh gitu. Jadi efeknya itu kurang gitu. Terus diazepam, dia itu PKA-nya 3. Dia sifatnya asam, maka dia dalam bentuk yang non ionisasi di dalam gaster ya, asam ketemu asam. Jadi dia mudah diserap. Terus amiodaron kita lihat, dia juga sifatnya basa. Theophylline dia juga sifatnya basa, efeknya sama kurang diserap. Ibuprofen dia walaupun asam, tapi kita lihat lagi. Ada yang lebih asam. Pertanyaannya tadi coba kita baca lagi. Yang mengalami konsentrasi di dalam gastrik penderita. Nah, itu ada 2 ya. Ada diazepam dan juga ibuprofen. Kalau misalkan opsinya ini nanti dan ada kata dan-nya, maka kalian pilih diazepam dan ibuprofen. Tapi kalau cuma salah satu, maka kita pilihlah obat-obatan yang paling terkonsentrasi non-ionisasi di lambung. Itu yang pH-nya berarti yang paling rendah ya. Yaitu apa? Diazepam. Maka jawabannya ini adalah diazepam. Oke, kita lanjutkan. Terus
Pasien perempuan 70 tahun didiagnosis hipertensi. Dokter meresepkan obat antihipertensi, BSO yang tepat untuk meningkatkan kebutuhan pasien ya. BSO, kita ketahui BSO itu adalah bentuk sediaan obat ada tiga ya, padat, semi padat dan juga cair. Padat itu contohnya tablet, kapsul, pil, granul, serbuk. Nah, ini kalian apalin ya, soalnya ada beberapa soal satu atau dua soal tuh yang tentang BSO, disuruh nyebutin kayak contoh-contohnya dari padat ya, gampang sih ya, tinggal dibaca aja. Padat itu tablet, kapsul, pil, granul, serbuk gitu ya. Terus semi padat ya berupa krim, salep, gel. Terus kalau yang cairan dia bisa berupa larutan, suspensi dan juga emulsi. Nah, ini perlu kalian tekenin lagi. Eh, Biasanya orang-orang tuh ketuker ya. Kalau larutan kan jelas ya, kayak air dilarutin, gula dilarutin di air gitu ya. Jadi mereka terdispersi secara sempurna. Kalau suspensi itu obat-obatannya tidak larut sempurna di dalam pelarut, tapi terdispersi dalam bentuk partikel halus gitu ya. Jadi kelihatannya kayak kelihatannya tuh rata, tapi aslinya dia tidak larut sempurna gitu. Terus emulsi, dia itu campuran dua cairan yang tidak saling larut, misalkan ya minyak sama air gitu ya. Nah, dalam pemberian bentuk sediaan obat, yang harus kita perhatikan itu adalah empat ini teman-teman. Efektivitasnya, kemudian kepatuhannya, efek sampingnya, dan juga keamanan. Efektivitas, tentunya kita cari obat-obatan yang efek terapeutiknya itu sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Terus kepatuhan pasien. Nah, kita lihat mulai dari dosisnya, jadwal pemberian obat, dan juga durasi pengobatan gitu ya. Kalau misal obat-obatan kayak obat-obatan ya hipertensi ini ya, hipertensi dia kan sifatnya long lifetime gitu. Jadi obat-obatan hipertensi ini harus dikonsumsi secara seumur hidup. Maka kepatuhan pasien yang harus kita pertimbangkan adalah si durasi pengobatan dan juga jadwal pemberian obat gitu. Jadi kalau orang-orang yang punya hipertensi itu pasti males banget kalau disuruh minum obat-obatan yang banyak. Jadi kita harus pertimbangkan obat-obatan yang bisa dikonsumsi cuma sekali atau dua kali aja gitu. Terus efek samping ya ini yang nggak kita inginkan ya, dan keamanan kita lihat apa tadi Windows terapeutik gitu ya, terapeutik window dari obat-obatan. Contohnya kalau di Goxim itu kan sangat sempit ya indeks terapeutiknya ya. Jadi dia rentan terjadi toksisitas, itu kita harus pertimbangkan. Nah, kita balik lagi ke soal dia didiagnosisnya hipertensi. Jadi kalau pada hipertensi seperti yang tadi udah dibilangin, dia harus minum obat-obatannya itu secara terus-menerus gitu. Sekarang kita bedah satu-satu ya. Obat-obatan diberikan secara sublingual, dia itu diserapnya di bawah lidah gitu. Nah, obat yang terserap di bawah lidah itu dia cenderung langsung ke sistemik. Jadi, kalau obat yang langsung nggak ke sistemik, dia akan memberikan efek cepat gitu ya. Ya, dia kan langsung terkonsentrasi di sana, langsung aktif tuh obatnya gitu. Nah, obat-obatan ini sangat baik untuk penyakit-penyakit yang sifatnya itu akut, urgent ya gitu. Contohnya adalah angina atau angina ya. Orang anti angina, contohnya apa ya obat-obatannya? Nitrogliserin ya, misalkan nitrogliserin itu anti angina yang dia itu punya efek cepat. Nah, ini sangat bagus untuk diberikan dalam bentuk sediaan sublingual. Terus bentuk lepas lambat, ini dia itu biasanya melalui penyalutan ya. Pelepasan zat aktifnya itu secara perlahan, memang tujuannya untuk apa? Untuk memberikan efek yang pelan-pelan gitu. Nah, obat-obatan ini sangat bagus untuk yang long lifetime gitu ya pemberiannya. Contohnya yuk anti diabetes sama anti hipertensi. Nah, terus lozenges. Lozenges ini dia sifatnya direct tapi dia sangat spesifik untuk tenggorokan ya, nggak ada hubungannya sama hipertensi gitu. Terus berlapis gula ya, kalau ada gulanya ya dia untuk pemanis ya, nggak ada efek-efek apapun. Terus kunyah, kalau obat yang sifatnya itu dikunyah ya dia tujuannya untuk meningkatkan onset of action ya, pelepasannya juga cenderung lebih cepat. Contohnya itu vitamin, terus antacid gitu. Nah, berarti kalau pada pasien hipertensi, pemberian obat-obatan yang tepat itu adalah yang bentuk lepas lambat ya. Dia sifatnya itu dirilis, diaktifkan, bioaktifnya itu secara perlahan-lahan. Jadi konsentrasinya yang ada di pembuluh darah itu dia akan stay lama gitu karena efeknya itu pelan-pelan gitu. Jadi bisa pemberiannya itu cuma sekali sehari. Gitu. Jadi nggak bikin pasiennya itu gumoh gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wanita 38 tahun datang dengan keluhan batuk akibat diberikan terapi kaptopril. Reaksi mikromolekul yang memediasi reaksi tersebut adalah, nah kita tahu nih, kaptopril tadi golongan apa? Golongannya, ada yang mau jawab nggak?
Danang, kaptopril golongan apa Danang? Nah, ini sudah ada sih inhibitor ya, ya wes lah ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, dia akan menghambat ya, angiotensin converting enzyme. Jadi, efeknya adalah dia tidak terbentuk angiotensin 2 dan juga ini aja. Tara. Nah, ini si ACE inhibitor ya atau kaptopril tadi salah satu obatnya dia itu kan bekerjanya di sini. Dia akan menghambat enzim ACE yang ada di paru-paru sehingga tidak terjadi pembentukan angiotensin 2 ya. Dari tadi kan renin mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, terus angiotensin 1 diubah ke angiotensin 2. Nah, karena ada ACE inhibitor, maka angiotensin 2-nya itu nggak terbentuk. Jadi nggak ada vasodilata, nggak ada vasokonstriksi, nggak tersekresikan si aldosteron sehingga eh, terjadi peningkatan vaskular resisten itu resistensi sodium itu juga dihambat juga. Nah, peningkatan blood pressure juga dihambat gitu ya. Jadi efeknya itu penurunan tekanan darah. Terus, tapi selain dia bekerjanya di sini, ternyata si ACE ini juga punya efek di bradykinin, teman-teman. Jadi, bradykinin itu dia dihambat aktivitasnya oleh si enzim ACE ini. Sehingga eh, si bradykinin ini dia akan tetap aktif ya. Oke, dia akan tetap aktif dan dia memberikan mediator inflamasi. Dia akan meningkatkan sintesis dari prostaglandin, di mana prostaglandin ini dia itu berperan juga dalam vasodilatasi gitu ya. Kalau terjadi vasodilatasi, terjadi penurunan dari vaskular resisten, terjadi penurunanlah si tekanan darah. Nah, tapi yang perlu kita bergaris bawah itu adalah si mediator inflamasinya itu. Kalau terjadi injury ataupun jejas yang ada di si pasien yang mengonsumsi obat-obatan es ini ya, maka dia akan menggiring reaksi-reaksi imun ya, mulai dari neutrofil, leukosit, limfosit itu semuanya mengarah ke arah yang terjadi inflamasi itu, sehingga terjadi blocking di situ ya, dia akan mengaktifkan si bradykinin. Efeknya adalah kalau di pernafasan ya, misal pada orang-orang yang terjadi infeksi pernafasan, maka dia terjadi sesak ya, karena efeknya tadi bradykininnya meningkat, terus juga reaksi inflamasinya bekerja terlokalisir di area yang terjadi infeksi tadi, gitu. Maka dia bisa memperparah kondisi pernafasannya ya. Nah, itu tadi makanya kita harus memperhatikan obat-obatan yang hipertensi itu juga yang punya efek di pernafasan gitu. Terus sekarang kita lihat nih, berarti reaksi mikromolekul yang memediasi reaksi tersebut itu adalah dia mengaktifasi bradykinin ya. Oke. Oke, ini ya penjelasannya juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikut ini efek samping yang perlu diwaspadai pada pasien diabetes yang menggunakan obat antidiabetes, kecuali oke, kita tahu bahwa triasnya diabetes itu polidipsi, poliuri, polifagi, polidipsi. Dia banyak minum, banyak kencing ya, banyak makan. Tuh, kenapa kok banyak minum ya? Di situ glukosanya kan terkonsentrasi di darah ya. Dia akan meningkatkan osmolalitas yang ada di plasma sehingga pekat di situ. Nah, kompensasinya dari tubuh adalah kalau pekat kan efeknya juga bisa meningkatkan tekanan darah gitu sih ya. Pompanya itu pompa jantungnya semakin kuat ya, semakin kerjanya semakin meningkat. Jadi efeknya adalah dia juga harus menetralkan si kepekatan itu ya dengan cara menarik air kayak gitu. Makanya dia polidipsi, haus terus gitu rasanya pengen minum air terus. Terus poliuri juga itu tadi karena dia semakin banyak minum, semakin banyaklah urin yang dihasilkan. Terus polifagi karena apa? Salah satu apa glukosa itu nggak bisa masuk ke dalam ini ya sel yang ada di tubuh gitu ya karena terjadi resistensi insulin. Nah, kan kita tahu bahwa DM itu ada tipe 1, ada tipe 2. Kalau tipe 1 dia terjadi destruksi langsung di beta sel pankreasnya sehingga insulinnya itu emang nggak terbentuk. Kalau yang tipe 2 terjadi resistensi insulin, yaitu karena dia sering banget buka tutup pintu gitu ya, pintunya sudah peok gitu. Oke. Terus kita lihat di sini ya. Oke, kita balik lagi ke soalnya adalah kecuali ya. Jadi berikut ini obat yang punya efek samping pada diabetes ya, kecuali berarti dia yang nggak punya efek samping gitu ya. Yang ditanya. Nah, kita lihat bradikardi
Ya, obat-obatan pemberian ini dia akan efeknya itu juga bradikardi itu tadi ya. Nah, karena apa? Kita lihat nih. Tadi kan konsepnya adalah diabetes itu sangat berhubungan dengan hipertensi gitu ya. Kalau misalkan pemberian anti diabetes, ya dia juga bisa memberikan efek ke kontraktilitas dari jantung gitu. Nah, anti diabetes kan tadi terjadi osmolalitas plasmanya yang pekat ya. Kita harus menurunkan dari eh, peningkatan kan terjadi peningkatan kerja jantung tuh di situ. Jadi kontraktilitasnya akan meningkat. Maka pemberian anti diabetes itu salah satu obatnya itu goalsnya juga menurunkan kontraktilitas jantung. Nah, kalau pada pemberiannya yang berlebihan atau yang eh, terus jadi pemberian setiap hari gitu ya, dia bisa memberikan efek bradikardi gitu ya, semakin menekan dari kontraktilitas jantungnya. Jadi jantungnya itu akan semakin melemah gitu. Terus yang B, dia punya efek penyamaran hipoglikemi. Nah, beberapa obat diabetes itu juga dia punya eh, gejala hipoglikeminya itu disamarkan ya, gitu. Contohnya keringat dingin, tremor, jantungnya berdebar gitu. Terus hiperglikemi. Nah, ini kita skip dulu, kita coba evaluasi yang lain dulu ya. Bronkokonstriksi. Nah, ini pada pemberian beta blocker ya tadi ya. Contohnya kayak propranolol ya, beta blocker kan kita tahu reseptor beta itu ada di segala jaringan ya, ada di otot jantung juga, kemudian di otot polus bronchus ya. Kalau misalkan kita memberikan vasodilator ya pada jantung, efeknya bronkokonstriktor di otot-otot pernafasan gitu ya. Jadi dia bisa memberikan efek bronkokonstriksi gitu. Nah, terus hipotensi. Pada pemberian antidiabetes, contohnya golongan SGLT2 inhibitor, dia itu akan menginhibisi reabsorpsi dari natrium. Sehingga kalau natriumnya itu kan selalu membawa air ya, di mana ada natrium di situ ada air. Gitu. Jadi kalau misalkan diinhibisi di situ ya terjadi eh, airnya itu tidak terreabsorpsi juga gitu ya. Jadi dikeluarkan juga. Efeknya apa? Juga hipotensi. Nah, gampangannya terus kita bahas yang hiperglikemi ini. Sebenarnya tanpa kalian melihat opsi-opsi dari ini, kalian juga sudah bisa mikir teman-teman. Kalau pada pasien diabetes, dia akan hiperglikemi ya. Pemberian obat itu tujuannya untuk apa? Menurunkan glikeminya gitu. Kalau obat itu sudah masuk, jadi efeknya adalah dia menurunkan hiperglikeminya itu gitu ya. Jadi nggak mungkin terjadi hiperglikemi ya. Obat-obatan itu selalu berkontraindikasi dari penyakitnya gitu. Kalau penyakitnya hiperglikemi berarti obatnya ya hiponya kayak gitu. Jadi nggak mungkin dia memberi efek hiperglikemi yang ada malah severe hipoglikemi gitu bisa jadi gitu. Nah, ini juga yang harus dinotis. Jadi harus benar-benar dipantau terus pada pemberian obat-obatan anti diabetes itu supaya tidak terjadi hipoglikemi karena hipoglikemi itu malah semakin lebih bahaya daripada yang hiperglikemi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Anda menasihati pasien gagal jantung yang menerima resep digoxin untuk mengobati fibrilasi atrium mereka. Manakah dari berikut ini yang merupakan efek samping yang mengindikasikan toksisitas digoxin? Ya, kita tahu digoxin ini ya golongannya obat digitalis dia untuk gagal ginjal akut ya. Dia first choice dan apapun itu yang berhubungan gagal ginjal akut wes dikasihnya digoxin. Dia itu indeks terapeutiknya bagus banget tapi juga toksisitasnya sangat-sangat toksik gitu ya karena dia terapeutik window-nya itu sangat sempit. Nah, ini obat-obatan yang sangat ditakuti oleh para farmakologian. Ya. Orang farmakolog itu sangat atensi banget pada digitalis ini. Nah, dia itu kerjanya adalah dia absorpsinya itu baik pada peroral ya. Terus pada 10% pasien dia itu kan punya bakteri usus yang mengaktifasi dari digoxin. Jadi kalau misalkan dia itu terjadi eh, bersamaan dengan pemberian antibiotik kalau ada infeksi di situ, terus dia pemberiannya bersamaan dengan antibiotik, dia akan meningkatkan bioavailabilitasnya. Dia meningkat secara mendadak gitu ya. Nah, digoxin tadi kan indeks terapeutiknya sempit ya. Jadi kalau misalkan dia sekali di lonjakan ya, terjadi lonjakan atau penurunan secara tiba-tiba secara akut drastis gitu ya, dia akan langsung memberikan efek toksik bagi tubuh gitu ya. Indeks keamanannya sangat sempit itu tadi ya. Ya itu tadi. Jadinya dia sangat berbahaya. Tuh. Terus ini ya, efek-efeknya gimana dong kalau sampai berbahaya kayak gitu?
Nah, ini efeknya pada organ lain, dia terjadi tonus otot polosnya ya, bisa meningkat. Terus di GI tract itu terjadi anoreksi, muntah, diare. Nah, sistem saraf pusat terjadi disorientasi, gangguan penglihatan ya ini fotosensitif ya istilahnya. Terus agitasi dan konfusi, ginekomasti. Tuh. Oke, terus sekarang kita lihat dari opsinya, kram otot dan juga nyeri sendi. Enggak ya, nah, karena dia kerjanya di otot polos ya, dia menurunkannya tonus otot polos. Nah, terus fibrosis paru-paru, enggak. Nah, ini perubahan penglihatan kuning hijau. Ini terjadi gangguan dari penglihatan tuh ya, atau namanya itu fotosensitif. Ya, jadi makanya pada orang yang habis minum digoxin, terus dia punya riwayat alergi atau dia punya riwayat infeksi, maka yang patut kita tanyakan kalau dia punya keluhan mata itu kita tanyain obatnya apa gitu ya. Kalau dia obat digoxin, oh ya berarti itu efek sampingnya dari digoxin gitu. Terus kita lanjut ya, Bapak 65 tahun, infark miokard akut, edem ya. Obat untuk mengatasi infark miokard akutnya itu apa ya? Jadi kita lihat nih opsinya, infark miokard akut, ya ini kayaknya di PPTPA aku tadi ngambilnya ya. Jadi apa sih akut infak miokard itu terjadi ketika iskemik yang berparah ya, eh, simultan ya, terus menerus gitu ya. Sehingga terjadi apa? Kardiak muscle-nya itu akan mengalami kelelahan dan juga sehingga efeknya itu nekrosis dari otot jantung gitu. Nah, si infak miokard ini dia ada dua, ada yang STEMI sama non STEMI. Tuh. Ya, kalau misalkan STEMI dia full thickness of wall ya, dia penebalan dinding ya karena dia tadi kan simultasi dari kontraktilitas jantungnya itu terus-menerus ya. Tuh, terus jadi penebalan dari dinding ventrikelnya gitu. Nah, kalau yang non STEMI dia karena subendokardial myosit yang eh, terpengaruh gitu. Tuh. Terus sekarang kita lihat. Nah, obat untuk mengatasi infak miokard akut itu apa? Dia first line-nya itu adalah obat-obatan beta blocker ya. Beta blocker yang efeknya tadi di otot jantung ya. Karena kan memang yang masalah kan miokard ya. Gampangnya kalau kalian mau nginget-nginget miokard, mio itu otot ya. Ya obat-obatan yang kerjanya di otot jantung ya. Di otot jantung ada reseptor apa? Ada reseptor beta ya. Berarti beta blocker. Beta blocker apa? Propranolol. Tuh. Nah, kalau isosorbidinitrat, dia itu obat-obatan anti apa sih ini? Anti angina ya, sorry. Anti aging. Ya. Isosorbidinitrat ini dia first line-nya dari anti angina. Ya. Terus kalau asam mefenamat, jadi dia analgesik antipiretik ya, nggak ada efeknya ke otot jantung, dia cuma meredakan rasa nyeri, pegel-pegel gitu. Terus digoxin tadi obatnya gagal ginjal akut. Kalau butil bromid itu dia obat untuk gangguan pencernaan. Tuh, oke. Terus kita lanjutkan ya, Bapak 65 tahun, infak miokard akut, edem paru. Nah, ini kondisinya tapi dia terjadi edem paru. Obat untuk mengatasi sesak nafasnya adalah, nah yang perlu kita highlight itu infak miokard dan juga terjadi edem ya. Paling penting edemnya ya. Dia edem karena apa ya? Karena terjadi infaknya itu tadi ya. Bukan karena terjadi masalah dari pernafasannya gitu ya. Efek sesaknya itu karena efek dari penyakitnya dia. Tuh. Nah, terus kita coba gali nih obat-obatannya. Salbutamol itu golongan short acting beta agonis ya. Dia spesifik untuk mengatasi bronkus ya. Dia akan bronkodilator yang punya efek singkat. Ya, ini ada salbutamol ya. Nah, salbutamol itu nama lainnya albuterol ya. Jadi kalau di PPT kalian, seingatku tadi albuterol gitu tulisannya ya. Tapi ya itu sama dengan salbutamol. Jadi kalau kalian nyari-nyari salbutamol ya albuterol itu gitu. Terus formoterol itu yang sifatnya long acting. Jadi dia efeknya konsentrasinya di bronkus itu semakin lama ya gitu. Jadi biasanya pada pemberian formoterol itu pemberian second choice kalau salbutamol itu udah nggak mempan ya pada orang-orang yang punya asma kayak gitu. Terus budesonide itu adalah kortikosteroid yang inhalasi ya. Dia nggak mengatasi edem sama sekali ya. Ya, yang sama juga short acting, long acting tadi dia nggak ngatasin edemnya karena dia cuma membronkodilatasikan dari bronkus gitu. Nah, kalau kita lihat lagi opsi yang do itu furosemid. Furosemid itu golongannya loop diuretik ya. Berarti dia mengeluarkan
cairan ya, mengekskresikan cairan ya yang ada di tubulusnya ginjal. Sehingga ini sangat sesuai bagi pasien yang punya edem ya, karena edemnya itu tadi masalahnya di infark miokard akut ya, terjadi keparahan di otot jantungnya ya, bisa meningkatkan juga tekanan ya karena tadi terjadi penebalan dinding. Nah, diberikan loop diuretik untuk menurunkan tekanannya itu tadi dan juga menurunkan edem tentunya ya. Gitu. Terus, nah ini kita lanjutkan. Seorang wanita usianya 57 tahun didiagnosis gagal jantung sistolik dengan terapinya captopril dan juga carvedilol. Hasil apa yang mungkin? Kita lihat lagi nih. Captopril itu kan dia ACE inhibitor, carvedilol dia beta blocker ya. Efeknya kalau kita lihat di sini ya, ACE inhibitor dia kerjanya kan tadi ya menghambat pembentukan dari angiotensinogen 2 gitu. Berarti tidak terbentuk RAS ya, tidak terbentuk sistem RAS. Terus beta blocker dia kerjanya di otot ya, dia di otot jantung di berbagai jaringan gitu ya. Terus dia juga punya efek di pernafasan tadi bisa menyebabkan eh, bronkokonstrik ya. Nah, efeknya dua-duanya itu adalah dia terjadi hipokalemi. Kok hiposik? Hiperkalemi. Kenapa kok bisa terjadi hiperkalemi? Nah, kita tahu ya kalau kalium itu dia letaknya ada di mana? Di intrasel ya. Ya, ya nggak? Oke. Nah, kalium itu dia kerjanya itu di intrasel. Nah, kalau pada terjadi pemberian obat-obatan anti hipertensi ya atau gagal jantung sistolik, dia itu akan mengubah hmm, NACAPAM ATPase yang ada di sel gitu ya. Jadi dia terjadi pertukaran di situ. Nah, jadi kalium yang ada di intrasel itu dia akan dikeluarkan. Nah, itu kerjanya juga si carvedilol itu kerjanya juga gitu. Jadi dia akan meningkatkan konsentrasi kalium yang ada di pembuluh gitu ya. Efeknya adalah ya wis terjadi karena dia meningkatkan yang si beta blocker itu juga meningkatkan kalium ya yang ada di sistemik ya efeknya adalah hiperkalemi. Eh, mana tadi ya? Saya ini. Oke. Nah, kalau hiperkalsemi enggak ya, justru kalsiumnya tuh akan turun, hiperglikemi juga enggak ya, enggak ada hubungannya. Terus kalau hipernatremi ya itu tadi, natriumnya justru akan turun juga, karena kan diekskresikan. Terus hipervolemi justru malah menurunkan volumenya ya, tujuannya dari obat-obatan itu tadi. Oke, kita lanjutkan. Terus, what is the second messenger of salbutamol? Oke, second messenger dari salbutamol. Kita tahu salbutamol tadi kan short acting beta agonis ya. Nah, dia kerjanya tuh di sini. Dia akan memberikan efek pada adenylyl siklase. Jadi dia akan mengaktifasi si epinefrin, norepinefrin ya. Terus merilis beta 2 reseptor ini dia akan binding. Dia akan mengaktifasi adenylyl siklase, teman-teman. Di sini nggak ada tulisannya ya. Ya, adenylyl siklase itulah yang akan merilis si CAMP itu. Tuh, jadi terjadi rilis CAMP terus dia akan uh, memberikan efek relaksasi ya, gitu. Berarti second messenger-nya itu adalah si CAMP ya, yang dirilis oleh adenylyl siklase. Oke. Terus, nah ini soal yang terakhir kayaknya ya. Oke, kita lanjutin ya. Obat asma yang tidak boleh diberikan pada ibu yang sedang hamil ya. Nah, ini tadi ya kita lihat kerjanya dari obat-obatan tadi. Kalau pada salbutamol, terus juga laba ya, SABA ataupun laba, dia itu tidak memberikan efek pada eh, ibu hamil ya, nggak ada efeknya pada ibu hamil. Karena dia kerjanya itu cuma di ototnya itu tadi. Ya. Tapi kita lihat nih obat-obatan yang PDE inhibitor itu ada aminofilin, teofilin ya. Jadi di sini ada opsi aminofilin, ada opsi teofilin. Nah, kalau kita lihat
si keduanya itu dia bekerjanya itu menghambat enzim fosfodiesterase atau PDE, terutama PDE 3 dan juga PDE 4. Dia itu bertanggung jawab untuk memecah CAMP menjadi CGMP. Nah, sehingga kalau misalkan dia itu menghambat kerjanya di situ ya, maka CAMP itu akan terjadi peningkatan kadarnya karena nggak terbentuk si CGMP. Sorry, ya, si CAMP itu terpecah, terus juga rilis ya maksudnya ya, CGMP-nya juga, jadi terjadi peningkatan keduanya di dalam sel gitu. Nah, efeknya kalau CAMP itu tinggi, dia menyebabkan kan relaksasi otot polos ya di saluran nafas. Ya, efeknya bronkodilatasi. Nah, tapi kita lihat lagi nih di sini nih. Ini ada adenosin di sini. Nah, si adenosin antagonis ini dia itu akan merelaksasi saluran nafas juga dan juga memberikan efek stimulasi saraf pusat gitu. Nah, kalau efek sampingnya kalau pada ibu hamil ya, stimulasi saraf pusat itu dia akan meningkatkan metabolisme basal. Efeknya adalah terjadi kalau metabolisme meningkat ya terjadi peningkatan dari kontraksi jantung. Jadi efeknya adalah takikardi sehingga terjadi penurunan aliran uteroplasenta. Nah, di situ juga kalau terjadi penurunan aliran uteroplasenta ya terjadi perfusinya turun ya. Nah, terjadilah akumulasi obat yang ada di tubuhnya si janin itu. Ya, karena apa? Kemampuan metabolismenya janin itu juga masih belum matang gitu. Jadi, yang paling memberi efek itu ya si aminofilin ataupun teofilin ya. Tapi em, kalau dari gambar ini aku jujur kurang tahu ya mana yang paling nggak boleh diberikan. Tapi kalau dari pencarian jurnal-jurnal itu tadi yang paling ditekankan tuh adalah si yang teofilin ya. Coba nanti dikoreksi ya teman-teman kalau ada yang jawabnya si aminofilin gitu. Oke, mungkin itu aja udah habis ya. Ini ada satu soal. Ini soal. The following drug that cannot be used for mother during childbirth ya. Ini obat-obatan yang isopropyl bromide ya. Dari gambar ini nggak boleh dikasih. Ada nggak? Nggak ada. Oke. Ini soal kayaknya bukan ya nanti biar dibahas sama Emilda atau Nabil ya. Kayaknya bukan soalku. Ya, nanti kayak mungkin itu aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau koreksi mohon di chat aja ya. Soalnya yo aku udah lama nggak ya nggak lama sih. Emang otaknya ini terbatas guys, sorry ya. Oke, semoga bermanfaat. Dilanjutin sama tentor selanjutnya. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian penjelasannya. Oke, aku lanjutin mulai dari nomor 16 ya. Ini teman-teman udah punya soalnya semua kan ya? Hmm. Oke, aku lanjutin nomor 16. Jadi ini seorang laki-laki usianya 46 tahun, diberi terapi oleh dokter obat aspirin dosis tinggi sebagai antiinflamasi. Nah, karakteristik farmakokinetik yang membedakan obat yang diberikan tersebut dibandingkan sebagian besar obat lain adalah, nah, sebagian besar obat itu memiliki first order elimination. Jadi dia itu apa ya, berkurangnya itu separuh dari jumlah awalnya. Misalkan pertama dosisnya 500 miligram, maka akan berkurang menjadi selama sekian menit atau sekian jam, itu akan berkurang menjadi 250 miligram. Terus sama sekian jam lagi, itu akan berkurang menjadi 125 miligram dan seterusnya. Itu namanya first order elimination. Nah, tapi aspirin ini beda. Jadi dia itu tidak bergantung sama ini konsentrasi. Jadi dia itu menurunnya secara linear. Terus dia itu tidak memiliki waktu paruh yang konstan. Jadi kayak misalkan awalnya ini 4.000 miligram ya. Nah, dia itu akan berkurang 1.000, 1.000, 1.000 gitu sampai habis. Nah,
eh, apa ya, zero order elimination ini agak tidak menguntungkan karena dia itu nggak bisa apa ya, berkurang, kalau kata dokter Purba, dokter Purba, beliau itu bilang kalau misalkan si zero order elimination ini kurang menguntungkan soalnya em, kayak nggak bisa diprediksi gitu loh, gitu. Jadi eh, apa aja yang apa aja obat-obatan yang mengikuti zero order elimination? Yang pertama ada etanol, phenytoin, dan aspirin. Nah, itu bisa dilihat di buku Katsung dan Trevor, gitu. Terus nomor 17. Post-radiation woman complains about dry mouth. The suitable medication is, jadi ini keluhannya adalah mulut kering setelah mengonsumsi obat. Nah, obat-obatan yang bisa dipakai adalah pilokarpin. Jadi kalau di PPT-nya dokter Anet, pilokarpin ini bisa merangsang si salivary gland ini untuk mensekresikan saliva gitu. Jadi dia itu bisa mengurangi mulut kering. Oke. Selain dia itu kalau efeknya di mata bisa juga mengatasi glaukoma open angle gitu. Tadi kan dijelasin ya, glaukoma itu ada dua, yang open angle sama close angle. Nah, ini bisa yang open angle gitu. Terus sama dia bisa mengkontraksikan otot siliari. Jadi dia bisa dipakai untuk operasi mata. Jadi kan operasi mata itu butuh pupilnya itu melebar gitu kan, selebar-lebarnya. Nah, dia bisa dipakai untuk apa ya, kayak tahapan awal gitu loh sebelum operasi mata gitu. Nomor 18, obat apa yang mengurangi efek perifer dan central overdosis atropin? Jawabannya visostigmine. Jadi dia tuh golongan karbamat, di mana em, kan ada tiga ya, karbamat ini neostigmin, pyridostigmin, sama visostigmin. Nah, yang sering dipakai untuk myasthenia gravis itu adalah pyridostigmin. Terus ada lagi namanya edrovanium. Nah, tapi edrovanium itu digunakan untuk mengidentifikasi dia itu eh, diagnosis myasthenia gravis gitu. Nah, untuk treatmentnya pakai pyridostigmin. Nah, di sini eh, kalau ada overdosis atropin itu pakainya visostigmin. Karena apa? Karena dia bisa eh, nyampe ke dalam pusat saraf pusat gitu. Jadi dia bisa mengurangi efek perifer dan sentral dari overdosis atropin. Oke, 19. Seorang perempuan berusia 63 tahun sedang dirawat di rumah sakit dengan diagnosis pneumonia dan mendapat terapi injeksi antibiotik tobramycin 150 mg intravena. Setelah 20 menit kemudian, dokter melakukan pengukuran konsentrasi plasma obat. Ditemukan sebesar 3 mg per liter. Dengan asumsi bahwa tidak ada obat yang dieliminasi selama 20 menit tersebut, berapakah volume distribusi tobramycin pada pasien tersebut? Kalau volume distribusi, rumusnya adalah dosis dibagi dengan konsentrasi. Jadi satuannya itu liter, unitnya itu liter. Nah, berarti 150 mg dibagi dengan 3 mg per liter. Ini sebenarnya kayak pembagian biasa aja. Jadi volume distribusi itu 50 liter. Nah, semakin besar volume distribusi, maka semakin besar yang masuk ke dalam kompartemen ekstravaskular gitu. Nah, kan ada dua kompartemen ya, vaskular yang ada di pembuluh darah dan ekstravaskular. Ekstravaskular itu apa aja? Ya mencakup intraseluler dan cairan interstisial. Jadi pokoknya selain yang ada di pembuluh darah itu masuknya ekstravaskular. Nah, semakin besar maka eh, proses absorpsi ke sel intraseluler itu lebih besar gitu. Artinya volume distribusinya besar dan semakin bagus gitu. Jadi ini 50 liter untuk Tobramycin. Nggak pakai per menit ya.
Terus nomor 20. Diuretik tiazid telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai terapi lini pertama pada pasien hipertensi. Apa efek samping potensial dari monoterapi dengan diuretik tiazid? Oke, jadi diuretik itu kan fungsinya adalah supaya dia bisa pipis lebih banyak gitu kan ya, supaya dia kencingnya lebih banyak. Nah, golongan tiazid ini contohnya tuh ada kayak hidroklorotiazid, klortalidon, sama yang lain lah pokoknya. Tapi yang paling terkenal itu HCT. Nah, dia itu menghambat transporter di natrium klorida di tubulus distal. Jadi eh, diuresisnya itu enggak yang high gitu, dia lebih ke moderat dan dia bisa mengurangi ekskresi dari kalsium. Artinya kalsiumnya itu bakal dipertahankan di dalam tubuh gitu. Dia salah satu pengobatan untuk hipertensi ya. Terus sama ini, kalau ada batu di saluran kemih, jadi dia bisa kayak mengurangi lah. Tuh. Nah, jadi kalau efek sampingnya adalah hipokalemik. Karena kan natriumnya itu dihambat untuk masuk ya. Natrium kan diserap, direabsorpsi. Nah, karena dihambat, kaliumnya tuh jadi ini, apa ya, dia loss gitu loh. Jadinya dia hipokalemik. Pertukaran natrium dan kalium itu nggak terjadi. Tuh. Jadi hipokalemik. Terus, kenapa kok compensatory volume depletion? Karena kan ada diuresisnya tadi. Jadi dia volumenya akan menurun gitu. Karena natriumnya itu kan banyak dilepaskan ya, banyak diekskresikan. Akhirnya air itu akan ikut sama natrium, jadinya lebih banyak pipis gitu. Selain itu dia juga bisa metabolic alkalosis. Jadi dia pH darahnya tuh bisa tambah tinggi gitu. Jadinya lebih basah. Hmm, oke. Nomor 21. Obat yang digunakan untuk terapi pasien glaukoma dan hipertensi. Tadi udah dibahas sama Mbak Dian juga. Jawabannya yang acetazolamid. Jadi kalau di kandung acetal wait, acetazolamid dia itu menghambat enzim karbonik anhidrase. Jadi dia itu bekerja di proksimal tubul yang ngeblok HCO3 min itu direabsorpsi. Jadi nggak bisa direabsorpsi kan. Akhirnya Na plus ini akan diekskresikan gitu. Selain itu dia juga eh, bermanfaat untuk glaukoma. Jadi dia apa ya? Sekresi dari aqueous humornya itu dikurangin. Jadi kayak ditahan gitu loh supaya dia nggak mensekresikan berlebih gitu. Oke. Yang ini dorzolamid, brinzolamid, dia itu glaukoma, tapi yang topikal. Jadi ditetesin doang. Oke. Nomor 22, pemberian tetesan standar cairan infus banyak satu kol harus habis dalam waktu 12 jam tiap menitnya. Sebanyak berapa tetes? Oke. Satu kol itu sama dengan 500 ml. Itu sama kayak satu buah infus itu loh. Nah, kan kita perlu ngitung tetes per menit ya. Maka kita bisa bagi aja sama 12 jam dikali 60 menit. Nah, 1 ml itu sama dengan 20 tetes. Jadi 500 mili dibagi 12 dikali 60 dalam kurung ya, terus dikali 20 tetes. Hasilnya adalah 13,8 sekian gitu. Jadi 14 tetes per menit.
Gampang ya. Oke. Nomor 23. Pasien 50 tahun batuk berdahak akibat common cold. Obat yang tepat adalah, oke, di sini keywordnya adalah batuk berdahak. Jadi dia kan ada dahaknya. Maka kita bisa pakai ekspektoran atau mukolitik. Jangan pakai antitusif karena dia nggak bisa mengeluarkan dahaknya. Antitusif itu kan menahan eh, batuk di pusat gitu kan. Nah, salah satunya itu ada kodein sama dextromethorphan. Itu antitusif. Nah, di sini kita pakainya harus yang mukolitik atau ekspektoran. Kalau di pilihannya ada ambroxol, jadi kita pilih ambroxolnya. Nah, ini untuk medikasi dari batuk, ekspektoran tuh ada guaifenesin, terus kalium iodida sama amonium chloride. Ini sering ya, kayak yang di obat-obatan sering lihat gitu ya. Kan biasanya ditanyain batuknya berdahak apa enggak atau kering gitu kan. Karena emang treatmentnya tuh beda. Terus kalau dia itu batuk-batuk doang kering gitu ya, sering, maka dia pakainya antitusif. Jadi dia menekan pusat dari batuk tadi. Nah, bisa pakai kodein, tapi dia kan metabolisme bisa jadi ini ya, apa itu namanya? Dia narkotik. Ya, itulah pokoknya. Morfin ayo. Itu pokoknya. Opioid pokoknya. Nah, jadi dia itu agak nggak disarankan lah pokoknya. Nah, sama yang lain tuh ada dextromethorphan, sama diphenhydramine dan noscapin. Tapi yang paling sering dextromethorphan HBr biasanya. Terus kalau mukolitik itu kan pengencer mukus. Muko itu kan mukus, litik itu penghancur. Jadi kayak menghancurkan mukus gitu loh, biar kecil-kecil dan bisa dikeluarkan. Ada bromhexin, ambroxol, acetylcysteine, carbocysteine, Dornas alpha. Tapi yang biasanya sering tuh ya bromhexin sama ambroxol. Oke, 24. Seorang pria berusia 65 tahun didiagnosis dengan BPH, diterapi dengan tamulosin. Efek samping terapi adalah ulcus pepticum. Nah, atropin tidak disarankan pada terapi karena, nah, atropin ini, nice infonya adalah dia bisa menterapi ulcus pepticumnya, tapi dia itu kan eh, seorang pria ini mengalami BPH ya. Nah, atropin ini bisa menyebabkan retensi urin. Sedangkan BPH ini kan gejalanya juga retensi urin. Jadi, dia akan memperparah gejala BPH tadi gitu. Dikira apa ya namanya? Dikira nggak berhasil pengobatannya padahal ya retensi urinnya gara-gara atropin. Jadinya jawabannya adalah yang B gitu. Kalau midriasis, mulut kering, eh, itu nggak ada hubungannya. Terus peningkatan asam lambung juga enggak. Sama kalau hiperplasi prostat nggak ada hubungannya sama tamsulosin pokoknya. Tapi atropin itu bisa midriasi sama mulut kering juga. Jadi yang benar adalah yang B. 25. Berikut obat sediaan bahan cair yang memiliki waktu absorpsi paling cepat. Nah, di sini aku jawab solusio ya. Karena dia ukuran partikelnya itu paling kecil. Jadi paling mudah diabsorpsi. Sebuah obat harus bisa diabsorpsi kalau misalkan partikelnya itu kecil, nonpolar, terus apa lagi? Ya, kecil, nonpolar, tidak bermuatan gitu kan. Nah, di sini itu absorpsinya itu berdasarkan em, apa namanya ukuran. Nah, satu rasio dia larutannya jenuh. Artinya apa? Jadi kalau misalkan dia tambahin dikit aja padatan, dia akan menghasilkan suspensi. Terus eh, kalau suspensi dia pasti campurannya nggak larut. Contohnya kayak kopi itu suspensi kan. Terus emulsi, emulsi itu adalah dua sifat yang disatukan. Misalkan polar sama non polar. Nah, itu kayak disatukan dengan surfaktan gitu. Jadi kayak koloid lah jatuhnya. Terus kalau mikstur agitanda, dia itu kalau dibiarkan dia akan mengendap. Tapi sebenarnya kalau digoyangin lagi dia itu larut gitu.
Nah, jadi yang paling benar adalah solusio karena ukuran partikelnya paling kecil gitu. Karena dia itu ya larutan, misalkan kayak larutan gula gitu. Jadi dia lebih mudah diserap gitu. Terus 26. Berikut ini manakah yang menurun sebagai respon terhadap vasodilator? Oke, jadi obat vasodilator dia akan menurunkan resistensi vaskular. Resistensi itu kayak apa ya? Bendungan gitu, tahanan. Misalkan kita ibaratkan pembuluh darah itu jalan. Nah, jalan itu kan nggak selamanya mulus kan. Pasti kayak ada eh, jendulan lah, ada percabangan lah gitu. Nah, itu kan bisa menyebabkan resistensi. Maksudnya apa ya? Kayak tahanan gitu lah ya. Nah, jadi vasodilator itu kayak membuat jalanan tuh lebih mulus. Jadi dia bisa mengurangi tekanan arteri, kayak mengurangi kemacetan gitu kan. Nah, bisa menurunkan juga karena kemacetannya tadi menurun, maka dia juga menurunkan ekskresi dari natrium juga gitu. Nah, jadinya sodium retention. Jadi sodiumnya tuh tetap dipertahankan sehingga plasma volumenya meningkat gitu. Terus ini balik lagi arterial pressure-nya meningkat. Akhirnya di sini gitu. Nah, kalau misalkan dari sini ya, tekanan arterinya itu menurun, maka dia akan meningkatkan renin. Renin itu kan diperlukan kalau dia hipotensi kan. Jadi kalau misalkan tekanan darah itu turun, dia akan meningkatkan renin supaya akhirnya si tekanan tuh kembali seperti semula gitu. Jadi intinya tubuh kita itu mengalami homeostasis. Kalau misalkan eh lagi diturunin, maunya dinaikin gitu. Kalau dia dinaikin, pengennya diturunin kayak sampai ke posisi yang tengah-tengah lah gitu. Nggak yang terlalu naik, nggak yang terlalu rendah gitu. Nah, kalau vasodilator, dia akan menurunkan renal sodium excretion atau ekskresi natrium gitu. Ya, ini yang menurun ya. Soalnya kalau renin tuh dia meningkatkan. Terus kalau kontraktilitas jantung ini dia juga meningkat. Cardiac contractility, frekuensi jantung increase, heart rate. Terus outflow simpatik itu juga meningkat. Oke. Jadi yang benar adalah ekspresi sodium. 27. Obat yang dapat meningkatkan kontraksi otot, misalnya myasthenia gravis, adalah neostigmin. Oke ya. Jadi ini neostigmin, pirtostigmin dia bisa meningkatkan kontraksi otot. Yang stigmin-stigmin lah pokoknya. Oke. 28. Obat golongan apa yang digunakan sebagai reliever untuk bronchodilator pada knalpot. Jadi karena dia reliever atau kayak pelega gitu ya. Jadi butuhnya yang cepat karena dia akut juga. Nah, maka pakainya adalah SABA. Kalau lama ya lama. Maksudnya kalau lama itu actingnya tuh juga lama gitu loh. Kan long acting M-nya apa? Long acting muscarinic agonis ayo. Ya pokoknya dia lama. Ini nggak tahu. Oke. Ini nggak tahu kenapa kok pilihannya ada dua lamanya. Mungkin laba ya. Nah, ini juga ada di PPT. Reliever Saba. Oke. Jadi dia waktu eksaserbasi. Eksaserbasi itu kumat gitu. Waktu kumat dia butuhnya Saba. Ya, muscarinic antagonis. Lama. Oke. Long acting muscarinic antagonis. Oke, terima kasih. 29. Below included as proper drug use is. Oke. Yang pertama kaptopril setelah makan. Nah, seharusnya tuh kaptopril diminum 1 jam sebelum makan. Karena dia bisa mengurangi bioavailabilitas dari kaptoprilnya itu sendiri gitu. Terus dextrometorphan
dextromethorphan, dia itu 1 miligram per kilogram berat badan per hari untuk anak-anak. Gitu. Jadi ini salah ya, kelebihan 0. Nah, aku nggak tahu C itu benar apa enggak, tapi amoksisilin itu biasanya dipakai buat diare untuk anak-anak, tapi harus dengan indikasi yang jelas. Misalkan diarenya itu benar karena bakteri gitu. Emang ada, emang di fasesnya, bukan di fasesnya, emang ada bakterinya gitu yang bisa menyebabkan diare. Bukan karena virus, karena ada virus rotavirus yang dia itu bisa menyebabkan diare. Tuh. Karena nggak ada pilihan lain, jadi aku jawab C. 30. Obat yang dapat menurunkan norepinefrin. Em, nih, jadi ada alfa 2 yang bisa menghambat rilis dari norepinefrin. Nah, di sini klonidin itu adalah agonis alfa 2. Jadi dia bisa menghambat pengeluaran dari norepinefrin. Kalau atenolol dia itu beta 1 blocker. Tuh. Jadi bukan. Oke. 31. Berikut tentang nasal dekongestan yang salah. Nah, oke. Nasal dekongestan itu kan biasanya dibuat untuk nggak kelihatan ya, melegakan ini kan, hidung yang tersumbat gitu kan. Biasanya karena alergi, rinitis, karena suhu dingin, sinusitis, ya itu. Terus dia itu sebagai simpatomimetik vasokonstriktor. Kan kalau hidung kita bumpet, sebenarnya vena yang ada di dalamnya tuh melebar gitu loh, supaya lebih hangat gitu kan. Nah, tapi itu membuat kita tuh nggak bisa bernafas dengan benar gitu, dengan baik. Nah, makanya perlu obat simpatomimetik yang vasokonstriktor ini. Contohnya adalah phenylephrine, pseudoephedrine, ephedrine gitu. Jadi butuh nasal kongestan. Oke, yang A, kerjanya dengan berikatan dengan reseptor alfa 2. Nah, ephedrine itu reseptornya non-selektif. Jadi bisa alfa 1 maupun alfa 2. Terus kalau phenylephrine, dia alfa 2 agonis. Bentar. Ya, ayo. Alfa 2 agonis, ayo. Alfa satu Mel. Oh, alfa 1. Salah ketik. Pantesan tadi kok kayaknya ini. Nah, alfa 1. Oke, makasih. Ya, jadi dia alfa 1 agonis. Jadi, eh salah ya, kalau misalkan kerjanya itu di alfa 2. Terus yang B, jika digunakan 5 hari, khawatir efek rebound. Di sini ada sih efek rebound. Jadi kalau misalkan, mana ya? Ini nih, rebound congestion due to overuse. Jadi kalau misalkan digunakan secara berlebih, dia itu bisa drawbacks tadi, efek reboundnya. Aduh, next. Jika sering digunakan merusak silia. Ini failure, bukan. Failure of bukan, sebentar. Mana ini? Mucosal ischemic damage. Jadi dia bisa merusak silianya tadi karena dia merusak si mukosa karena dia iskemik kan vasokonstriktor. Jadi kayak pembuluh darahnya tuh saking konstriknya jadi bisa menyebabkan iskemik gitu. Jadi oh ya, ini juga benar ya vasokonstriktor. Jadi yang salah adalah yang A. 32 etiket obat dengan tanda P. P itu artinya psikotropika. Jadi kalau di obat itu ada kayak apa ya, nomor registrasinya lah. Nah, contohnya adalah DKL 1234 bla 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 gitu kan ya. Nah, digit pertama itu nama dagang atau generik. Jadi kalau misalkan D berarti dagang, kalau G generik gitu. Terus digit kedua itu keterangan obatnya. Apakah dia obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika atau narkotika. Yang K ini. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah L atau I, lokal atau impor. Habis itu digit 4 dan 5 adalah tahun registrasi, digit 6, 7, 8, dan seterusnya itu nomor identitas gitu.
Jadi misalkan 4512 ini ya, 12 ini berarti 2012 mungkin ya. Nah, terus 678 dan seterusnya itu nomor identitasnya gitu. Ya kayak NIP-nya kita lah. Jadi kan ada nomor registrasinya gitu. 33. Obat antihipertensi yang bekerja dengan menghambat pelepasan norepinefrin adalah, jadi di sini ada beberapa obat yang memengaruhi uptake katekolamin. Nah, maupun pelepasan katekolamin. Di sini norepinefrin ya contohnya. Jadi ada metirosin, ada reserpin, sama guanetidin, dan kokain trisiklik asid. Nah, tapi di sini yang ada pilihannya adalah reserpin. Jadi dia itu menghambat ini dopamin berubah menjadi norepinefrin, menghambat enzimnya ini. Jadi dia tidak bisa melepaskan si norepinefrin. Harusnya sih ya guanitidin ya, cuma kok nggak ada jawabannya, jadi aku jawabnya reserpin gitu. 34. Seorang pria 65 tahun didiagnosa fibrilasi atrium dan diterapi dengan atenolol. Manakah perubahan yang paling mungkin terjadi pada otot jantung selama 2 minggu pertama terapi? Oke, atenolol itu kan selektif beta 1 blocker ya. Kita lihat beta 1 di sini ujung-ujungnya adalah meningkatkan CAMP. Jadi second messenger-nya itu kan pakai CAMP. Jadi atenolol ini bisa menurunkan si CAMP ini karena dia kan ngeblok reseptor beta 1 blocker kan. Beta satunya ngeblok beta 1 reseptornya. Akhirnya tidak terbentuk si CAMP. Akhirnya CAMP ini menurun gitu. Hmm, kalau jumlah G protein menurun, mungkin nggak langsung ya. Kan ini yang diminta adalah 2 minggu pertama terapi. Jadi ya cepetnya lah gitu. Jadi aku jawabnya yang CMP. 35. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke puskesmas untuk kontrol penyakit hipertensi. Sejak setahun yang lalu, dokter memberi pasien ini obat antihipertensi golongan diuretik. Yang tiazid B itu 5 gram bisa menurunkan 20 mm Hg. Sedangkan kalau tiazid A 500 miligram dia bisa menurunkan 20 mm Hg. Nah, manakah pernyataan yang benar gitu kan? Nah, sini aku jawab tiazid B itu lebih poten 100 kali lipat dibandingkan tiazid A karena dengan butuh 5 miligram aja dia bisa menurunkan 20 miligram, sedangkan tiazid A 500 miligram dia kemampuannya tuh sama gitu loh. Nah, itu artinya dia lebih poten si B. Kenapa kok nggak efikasinya lebih baik daripada tiazid A? Kalau ya kalau efikasi itu dosisnya sama tapi efeknya beda. Jadi eh jadi kalau misalkan sama ini sih, kalau efikasi itu biasanya golongannya juga beda biasanya gitu. Tapi kalau eh, akhirnya itu sama, tapi dengan apa ya, dengan kadar yang berbeda itu namanya gitu, potensi. Oke, terus ini 36 obat parasimpatomimetik untuk pasien glaukoma sudut tertutup sebelum menunggu operasi. Jujur, aku gak yakin jawab pilokarpin karena dia bilangnya tuh sudut tertutup. Tapi kalau yang lainnya tuh bukan. Jadi apa ya? Ya udah wes aku jawab karena ini glaukoma dan menunggu operasi. Biasanya ya dokter mata pakainya pilokarpin gitu. Jadi aku jawabnya yang A ini. Tapi aku gak yakin soalnya dia open angle glaukoma sih. Udah tak cari-cari tapi kayak nggak ada gitu loh. Ya udah ya wes karena pilihannya juga cuma itu, tak jawab itu. Oke. Em, udah sih kalau dari aku. Mungkin kalau ada pertanyaan eh, nanti aja yang beda. Di chat aja nggak apa-apa. Nanti aku jawab. Oke, makasih. Bisa lanjut ke Mas Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Pranium yang sedang mempersiapkan UTB Farmako. Jadi aku akan membahas soal selanjutnya ya, dari nomor 37 sampai 57. Soal pertama, bentar. Pernyataan berikut ini yang tidak termasuk dalam rancangan uji klinik fase 3. Jadi mungkin sebagai apa namanya? Sebagai pembahasan pertama bahwa sebelum obat itu diluncurkan ke masyarakat ada beberapa fase yang harus dilewati. Nah, sebenarnya untuk fase 1, 2, 3 itu terkenal sama fase percobaan di manusia. Terus setelah itu, sebelum fase itu ada pembuatan obat dan percobaan di hewan dulu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya antara fase 1, 2, 3 pasti sudah ke manusia gitu. Terus setelah selesai fase 3 itu biasanya sudah ke masyarakat. Jadi udah ke masyarakat luas dan sudah disetorkan ke istilahnya didaftarkan obatnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, maka kalau uji klinik fase 3 yang mana gitu? Oh, ini udah ada dalam kurungnya. Nah, misalkan A kontrol negatif pengajuan obat baru atau NDA, terus kelompok 1000 sampai 5000 protokol tersamar ganda. Oke. Jadi untuk pengajuan obat baru tadi sudah dijelaskan ya. Kalau bukan fase 1, 2, 3 berarti antara pembuatan obat atau hewan, atau kalau misalkan setelah fase 3 itu penyetoran. Berarti kalau yang pengajuan obat baru sudah enggak. Nah, terus kontrol negatif ini juga enggak, karena ini biasanya di awal. Terus protokol tersamar ganda atau kelompok 1500. Jadi sebenarnya gini, langsung aja ya. Ini yang benar tersamar ganda atau double blind. Jadi ini sebenarnya ada yang nyebut ada 4 fase, tapi sebenarnya kalau misalkan di PPT kita ada 3 fase aja. Jadi untuk setelah animal testing dan juga in vitro studies, jadi ini kan pembuatan obat dan juga apa ya uji produknya, tapi tanpa di makhluk hidup, terus habis itu ke hewan, terus setelah itu ada 3 fase baru ke fase 4 atau surveillance yang marketing. Jadi yang 1, 2, 3 itu jelas di orang. Nah, terus habis itu ini jumlahnya itu antara puluhan sampai ratusan, terus ratusan sampai ribuan. Jadi fase 3 itu memang ribuan. Ini kan benar ya, fase 3 ribuan. Cuma yang di fase 2 itu yang pakai certain disease or condition. Jadi dipakainya kalau misalkan fase 1 itu di orang yang sehat, terus habis itu kalau di fase 2 itu yang memang ada bergejala, kalau fase 3 ini hampir semua. Jadi kayak ya udah 1000 sampai 6000 atau misalkan di sini 1000 sampai 5000 ini tapi bukan hanya yang kondisi klinis, tapi semua. Jadi kalau yang kondisi klinis itu yang fase 2. Sehingga yang pakai itu adalah double blind protocol. Ini ada tulisan double blind, artinya double blind protocol adalah yang pembuat obat itu juga nggak tahu yang diujikan sama pasien itu obatnya dia atau placebo. Placebo itu adalah obat yang dibuat sebagai perbandingan. Jadi dia bukan obat yang ada isinya. Dia paling isinya cuma suplemen-suplemen aja. Jadi biar pasiennya itu nggak apa namanya biar pasien atau dokternya itu tidak istilahnya punya asumsi bahwa ini keadaannya lebih baik karena obat A, B. Tapi kan karena ada placebonya jadi nggak tahu gitu. Jadi bisa objektif. Oke, lanjut. Nah, ini ngitung ya kayaknya. Berapa dosis ampicillin yang mungkin dimaksud adalah amoxicillin. Maka kalau misalkan kita tanya dosis berarti biasanya yang sekali apa namanya sekali makan ke anak itu. Walaupun numeronya ada 20, yakni berarti kan dia dikasih 20 pulveres, tapi yang dia makan sekali makan itu adalah Signa 4 DD. Jadi 4 kali dan 4 kali itu kalau dikali 225 itu berarti 900 gitu. Untuk 1 hari ya. Nah, ini pulvis sama pulveres. Bedanya adalah serbuk terbagi atau tidak terbagi. Kayaknya ini sudah disinggung berkali-kali. Sebenarnya ini nggak ada efek sama obatnya, tapi ada efek sama perhitungannya. Jadi kalau misalkan serbuk yang terbagi, maka dalam nulis resepnya itu kita sudah misalkan kita pengen bagi dari 100 miligram itu ke 10 pulveres, jadi ke 10 kertas gitu ya. Maka ya kalau kita tulis 100, maka per kertas itu 10 gitu. Sedangkan kalau misalkan pulvis, kita nulis 100 untuk 10 kertas, maka tidak dibagi, maka per kertas itu 100 gitu gampangannya. Jadi tergantung nanti resepnya itu ditulisnya itu pulveres atau pulvis dan tergantung nanti ditulisnya itu dosisnya berapa gitu. Kalau kamu pengen satu kertas itu isinya 100, maka kamu antara nulis pulvis 100 atau nulis pulveres 1000 tapi dibagi 10 gitu.
Yes, kayak gitu. Nah, biasanya pulvis atau pulveres itu dimasukkan ke sebuah kertas yang sudah diulek gitu ya. Karena dosisnya pengen diatur. Dulu aku pernah minum ini pas di RSUD, ya bungkusnya kayak kecil-kecil gini, lucu-lucu. Oke, lanjut. Manakah yang termasuk antagonisme fisiologis dari contoh berikut? Jadi kalau antagonisme fisiologis artinya dia berlawanan tapi secara efek. Nah, ada juga yang mungkin antagonisme secara apa ya, farmakologis atau reseptor. Nah, itu eh, berlawanannya itu secara reseptor atau secara sinyal, persinyalan. Jadi nggak efek besarnya, tapi secara persinyalan. Misal, atropin sama organofosfat. Organofosfat ini kan adalah asetil estrase yang dia itu irreversible gitu ya. Jadi dia menghambat seseorang yang menghancurkan asetilkolin, gitulah gampangannya. Sehingga kan efek dari muskariniknya banyak. Nah, sedangkan atropin ini adalah anti muskarinik, memblok reseptor muskarinik. Maka kalau organofosfat sama atropin ini adalah antagonis benar, tapi secara farmakologis atau secara reseptor lah gampangannya. Jadi dia mainnya di persinyalan atau reseptornya. Sama kayak vitamin K sama warfarin. Warfarin ini adalah antagonisme atau intinya bloknya dari vitamin K. Nah, vitamin K itu ya vitamin K. Maka kalau warfarin ngeblok vitamin K dan vitamin K kita kasihkan ya berarti dia antagonisme secara persinyalan atau reseptor. Sedangkan kalau histamin sama epinefrin mereka ini nggak pernah bertemu di keadaan langsung. Jadi gampangannya nggak bertemu di efek yang sama, nggak bertemu di reseptor yang sama, nggak bertemu di efek yang sama bertemu sih. Maksudnya nggak bertemunya itu di persinyalan yang sama. Mereka punya persinyalan yang beda, tapi efeknya itu saling antagonis. Histamin itu vasodilator untuk melebarkan pembuluh darah, epinefrin itu vasokonstriktor. Ya, seperti itu ya. Nah, ini jadi misal ini warfarin. Warfarin itu ngeblok vitamin K untuk clotting gitu kan. Vitamin K kan diperlukan untuk clotting. Nah, warfarin itu ngeblok vitamin K atau antivitamin K yang mungkin ini sudah bereaksi-bereaksi sesuatu ini. Nah, berarti artinya dia kan satu persinyalan gitu kan. Maka ini adalah antagonis tapi secara sinyal atau secara farmakologis. Ini juga misalkan organofosfat, dia kan memblok asetilkolin estrase sehingga karena dia tidak menghancurkan asetilkolin, dia terlalu banyak asetilkolinnya. Maka kita pengen menghentikan overstimulasinya dengan ngasih atropin yang ngeblok reseptor muskariniknya gitu ya. Nah, ini ya atropin yang ngeblok muskariniknya. Maka ini kan dalam satu persinyalan. Maka ini adalah antagonis farmakologis. Tapi kalau misalkan antagonisnya tidak dalam satu persinyalan tapi efeknya, maka itu namanya fisiologis. Ini histamin kan biasanya ada di apa namanya? Efek inflamasi. Dia itu untuk melebarkan pembuluh darah ini kan, untuk biar sel-sel imun bisa masuk. Berarti dia untuk vasodilatasi. Tapi kalau untuk epinefrin dia untuk vasokonstriksi gitu ya. Nah, jadi ini dia nggak dalam satu persinyalan, tapi dia secara efek berlawanan. Maka namanya antagonis fisiologis. Oke, anak 2 tahun di bawah IRD sesak semakin parah. Cara pembelian bronkodilator yang tepat adalah Mm, 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 mm. Jadi kalau misalkan yang jelas oral intranasal itu agak invasif kalau ke anak kecil. Intranasal sih. Kalau oral itu nggak invasif, tapi kan anak kecil belum bisa nelan. Terus inhalasi berarti. Inhalasi itu ada DPI, ada MDI, ada nebulizer. Nah, DPI sama MDI ini sama-sama perlu apa teknik ya. Jadi gampangannya kalau MDI itu adalah yang obat inhaler asma, itu adalah MDI. Kalau DPI itu teman-temannya sebenarnya hampir sama, tapi sama-sama harus dia saat disemprot, pasien itu nafas. Jadi kalau misalkan anak umur 2 tahun atau anak kecil, itu kan nggak tahu kapan dia harus nafas gitu kan. Maka maksudnya kapan dia harus nafas saat obat disemprot kan nggak ngerti. Maka dikasih nebulizer yakni yang teknik uap, jadi dia bisa nafas kapanpun itu sudah terserap gitu. Ya, jadi dry powder inhaler atau metered dose inhaler. Jadi ini adalah nebulizer. Biasanya buat anak kecil, tapi untuk orang dewasa, bahkan temanku kemarin juga ada yang masih pakai juga gak apa-apa. Karena yang ini perlu teknik. Nah, ini adalah yang dose ya, yang DPI tadi. Kalau yang ini adalah metrat. Nah, ini yang buat obat asma. Dah, CYP 450 diinhibisi oleh, ini hafalan, aku juga lupa dan aku ngelihat tadi pembahasan yang dibikin oleh tentor sebelumnya, jadi ini nggak ada jawabannya. Ya ini aja. Kalau yang paling banyak adalah inducer, maka kamu hafalin aja inhibitornya. Berarti selain inhibitor itu adalah inducer gitu. Ya alkohol, simetidin, eritromisin ini antibiotik, ketoconazole ini apa ya? Jamur tak? Enggak sih. Dia kayaknya aku lupa jujur. Ya wes lanjut.
Terus perempuan ke dokter nyeri bagian anus, pas dicek ternyata ada visura di arah jam 6 dan 12. Obatnya dikasih veikulum apa? Nah, oke, wahai teman-teman, adik-adik sekalian, jujur aku tidak suka materi bentuk obat, terutama bentuk obat setengah padat, maka nanti coba dipelajari sendiri ya, karena ini aku juga pakai pembahasan tentor sebelumnya. Jadi sebenarnya yang gini, untuk bentuk obat baik setengah padat, padat atau cair itu nggak terlalu susah kalau misalkan obatnya itu ada resepnya. Biasanya kan cuma ditanya dia itu veikulumnya apa dan kita bisa lihat dari resepnya gitu kan. Tapi mungkin agak-agak susah kalau misalkan langsung ditanya gini. Jadi eh aku kurang tahu jujur, konsepnya masih belum aku dapatkan. Jadi misalkan ini veikulum untuk visura di arah jam 6 dan 12 untuk di anus ya, visura ani berarti. Nah, itu pakai apa? Aku jujur belum tahu. Tapi ya udah ikuti ini dulu, kalau misalkan kalian punya jawaban lain, monggo bisa disampaikan. Oke, obat yang menghambat sintesis renin. Jadi renin itu sebenarnya menemani jantung di reseptor beta 1 ya. Jadi di reseptor beta 1 kalau misalkan kita stimulasi beta 1 maka jantung itu kardiostimulan, terus renin itu akan meningkat gitu. Ya sesuai lah ya. Biasanya kalau misalkan dia perlu pompa lebih, maka dia pembuluh darahnya perlu dikonstriksi. Jadi yang menghambat maka yang berhubungan sama blok dari reseptor beta 1 gitu. Nah, kebetulan yang di sini yang blok reseptor beta 1 ada propanolol. Sebenarnya bukan beta 1 aja, propanolol itu beta 1 sampai beta 1 beta 2 atau beta non selektif. Jadi kalau misalkan beta 1 itu adalah kardiostimulan sama renin ya. Kalau ini itu ginjal renin. Nah, kalau beta 2 itu vasodilatasi, bronkodilatasi dan juga lainnya. Nah, aku mau mengingatkan bahwa yang olol-olol-olol itu kalau misalkan beta 1 aja atau beta 1 selektif itu A sampai M. Jadi atenolol, terus misalkan misoprolol dan lain-lain. Jadi huruf A sampai M, bisoprolol itu antagonis beta 1. Tapi kalau yang non-selektif antagonis beta 1, beta 2 itu N sampai Z, termasuk propanolol tadi. Propanolol, terus habis itu zimolol, nalolol gitu itu bisa. Oke, jadi seperti itu. Seorang anak keluhan nafas ini sama kayak tadi ya, tapi nggak ada umurnya. Apa pilihan metode? Kalau nggak ada umurnya mungkin bagus juga pakai nebulizer. Karena nebulizer itu bagus untuk anak kecil ataupun orang dewasa. Memang agak mahal sih. Oke, comfortable for children and adult. Obat batuk yang bekerja, obat batuk yang bekerja menekan pusat batuk adalah ini ada ambroxol, bromhexin, asetilsistein sama guaifenasin. Jadi yang menekan pusat batuk itu sebenarnya namanya adalah antitusif. Ada 3 golongan obat untuk batuk, antitusif, terus habis itu ada mukolitik sama ada ekspektoran gitu ya. Ekspektoran sama mukolitik itu berhubungan sama sekresi dan juga penghambatan batuk. Tapi kalau misalkan antitusif itu langsung ke pusatnya gitu. Karena langsung ke pusatnya, maka kalau antitusif itu kita cari obat yang antitusif lah. Kalau misalkan yang ditanya adalah bekerja menekan pusat batuk. Nah, apa yang bekerja? Nah, tidak ada di sini. Jadi yang bekerja itu antitusif dan yang lain ini adalah mukolitik dan ekspektoran. Nah, kalau mau ini ada catatannya untuk antitusif ini salah ya. Ini sebenarnya yang sentra adalah yang antitusif. Antitusif itu yang ada narkotik tadi, kodein, terus habis itu nah dan lain-lain ini ada turunannya ya kan, metilmorfin, hidrokodonbitrat, terus ada narkotik derivat, ada dextrometorphan. Ini ada biasanya di obat-obat batuk. Terus ada antihistamin, difenhidramin, klor apa ini? Tulisanku nggak jelas. Oke, terus habis itu ada dimenhidrinat dan lain-lain. Ini adalah antitusif yang menekan batuk di pusat, gitu ya. Terus setelah itu ada juga yang ekspektoran. Dia itu untuk mengeluarkan dahak atau misal dia pokok istilahnya mengindus dari dahaknya, main dahak. Kalau mukolitik itu merusak mukusnya gitu. Jadi sistein atau asetilsistein tadi itu juga untuk mukolitik. Terus bromhexin sama ambroxol. Jadi ini hafalan aja yang ekspektoran sama mukolitik nggak terlalu banyak, berarti lainnya antitusif. Karena kodein ini sebenarnya itu tadi udah dijelaskan ya, turunan narkotik. Jadi dia itu gunanya untuk antitusif karena dia narkotik. Apa ya istilahnya, kalau narkotika kan biasanya ke syaraf pusat kan, tapi dia ini turunannya morfin sebenarnya. Jadi dia nanti menghambat pusat batuknya di syaraf pusat gitu. Gitu. Oke. Nah, ini ya, ini ambroxol contohnya untuk mukolitik sama ekspektoran. Jadi dia bisa memainkan untuk mukusnya. Nah, ini adalah antitusif. Dia apa namanya menghambat
adenylyl siklase yang ada di pusat. Nah, ini ya ada beberapa nice to know tentang kodein. Jadi kodein di CYP2D6 kayaknya pernah dibahas di tempat kalian, entah di suku apa gitu, aku lupa. Cari aja di PPT, dia itu di suku tertentu. Jangan dikasih kodein karena kodein akan mengubah karena CYP-nya orang itu akan mengubah kodein menjadi morfin. Ini malah jadi narkoba gitu ya. Dah, terus sama ini ya, asetilsistein. Ini asetilsistein ini kalau di toksikologi dia nanti juga selain berfungsi sebagai mukolitik, dia sebagai paracetamol toksik. Jadi kalau misalkan kalian kelebihan makan paracetamol yang lebih dari dosisnya 4 gram, nah itu anunya adalah asetilsistein, counternya ya. Keracunan acetaminophen atau paracetamol. Oke, bentuk obat cair yang paling mudah diabsorpsi tadi sudah diberitahu juga ya bahwa solusio itu adalah partikel yang lumayan kecil daripada yang lain sehingga dia gampang diabsorpsi. Oke, nah ini sebenarnya adalah tentang bentuk obat yang mungkin aku nggak seberapa suka, tapi bisa kita akal dari sini. Tapering off itu artinya adalah dia kalau ada tapering off itu berarti penggunaannya dia itu dirilis sedikit-sedikit gitu. Nah, dokter memberikan obat kortikosteroid pengaturan dosis tapering off. Nah, biasanya tapering off, apalagi ini ya dermatitis di kulit, maka dia itu adalah yang digunakan di luar. Kalau digunakan di luar sudah pasti usum eksternum. Kalau usum internum digunakan di dalam, veterinarius ini di hewan, misalkan ivermectin itu obat cacing kan. Ivermectin itu di Indonesia kayaknya belum ada. Jadi adanya adalah ivermectin buat sapi. Jadi kalau ivermectin yang buat sapi itu pakai usum veterinarius. Jadi beda obat ivermectin buat sapi sama ivermectin buat manusia. Terus usum cognitus ini adalah pemakaian diketahui. Jadi mungkin pasiennya aku jujur belum tahu untuk usum cognitus ini gimana konsepnya. Karena aku belum sering-sering untuk nulis resep juga. Oke, mechanism of action theophylline pada otot bronkus. Ya, ini ada satu pilihan aja, bronchodilatasi otot pada bronkus phosphodiesterase inhibitor, PDE ya. Ya, ini adalah hafalan, ini juga ada catatannya. Langsung aja misalkan PDE inhibitor, biasanya hafalannya memang theophylline aja gitu. Decrease adenosine secretion by inflammatory cell, non-specific respiratory PDE. PDE itu ya phosphodiesterase itu tadi ya. Oke. Ya udah, ini ada tambahan-tambahan catatan aja nanti ada di belakang. Ini adalah untuk asma sama COPD. Oke, mungkin aku review yang dikatakan Dokter Maulana ya. Jadi asma sama COPD ini sebenarnya adalah kondisi di mana dia itu antara inflamasi atau dia itu antara bronkokonstriksi. Asma itu lebih dominan di bronkokonstriksi, COPD itu lebih dominan di inflamasi. Makanya ini ada cara pemberian guideline-nya ya. Kalau asma itu kita kasih inhalation corticosteroid, LABA, terus antimuskarinik. Jadi kalau COPD antimuskarinik dulu, LABA baru inhalation corticosteroid. Karena kebalik ya berarti. Karena inhalation corticosteroid itu untuk menurunkan dari apa namanya? Inflamasinya terlebih dahulu. Oh ya, asma untuk menurunkan inflamasinya terlebih dahulu, baru kita pakai beta agonis, baru antimuskarinik itu terakhir. Kalau COPD, antimuskariniknya itu duluan, terus habis itu long acting beta agonis, baru inhalation of corticosteroid. Jadi kalau ketergantungan baru kita kasih, kalau ketergantungan short acting beta agonis baru kita kasih ini inhalation atau antimuskarinik. Jadi ini adalah guideline setelah sama-sama dikasih short acting beta agonis. Oke, mechanism of action corticosteroid pada penderita asma ya udah ini juga ada ya tadi. Jadi suppress phospholipase sama COX. Jadi dia pokoknya anti-inflamasi dengan phospholipase-nya atau COX-nya gitu. Nggak ada pilihannya sih. Oke. Jadi ini inhibition infiltrate host cell, eosinophil mast cell. Corticosteroid ini hampir secara umum dia itu holistik ya untuk penghambatan anti-inflamasinya. Tapi kalau misalkan NSAID dia hanya menghambat COX gitu. COX1, COX2. Nanti kalian belajar di UAB kayaknya NSAID itu. Tapi kalian sudah diajari kayaknya sama Dokter Korib. Jadi NSAID itu ada COX1, COX2 dan itu memang spesifik. Kalau corticosteroid itu lebih broad ya. Jadi dia menghambat inflamasinya itu ya ke COX-nya, terus ke phospholipase-nya dan lain-lain, bahkan sel imunnya secara langsung gitu ya. Efek samping propanolol pada penderita DM. Tadi kayaknya sudah dibahas juga sama Dian. Jadi mass symptom of hypoglycemia. Jadi konsepnya itu gini. Kalau misalkan orang meminum anti diabetes, maka
obat anti diabetes itu kan tujuannya untuk menurunkan gula darah. Nah, sedangkan kita itu nggak tahu gula darah itu mau diturunkan sampai kapan. Masa orang minum obat diabetes sambil ngecek gulanya kan nggak mungkin. Maka orang diabetes biasanya disosialisasi tentang tanda-tanda dari hipoglikemi. Jadi tanda-tanda gulanya terlalu dikit itu kapan? Nah, gulanya terlalu dikit tanda-tandanya adalah ini. Jadi tanda-tandanya adalah biasanya yang paling diserang adalah deg-degan. Jadi deg-degan atau istilahnya kok nggak ada di sini malahan. Yes, deg-degan atau ya keringetan, terus deg-degan itu biasanya efek dari kurang gula darah. Nah, efek deg-degan itu akan tertutup kalau misalkan kita kasih beta blocker, karena beta blocker itu ya beta sendiri kan untuk beta satunya kan kardiostimulan ya, yang membuat deg-degan lah gampangannya. Kalau ini di blok, maka yang buat deg-degan sudah nggak ada, tapi dia minum obat DM gitu kan. Maka dia nggak ada tanda kapan dia itu kekurangan gula, padahal tanda kekurangan gula adalah deg-degannya. Kalau dia kekurangan gula tapi kita kasih beta blocker, dia nggak tahu kapan deg-degan, maka dia bisa sampai gulanya itu kekurangan sampai ke arah otaknya tidak bisa memakai gula juga gitu. Oke, terus ini adalah contoh obat kita pengen tahu dia agonis, antagonis atau parsial. Agonis parsial. Nah, dia saat awal saat istirahat itu 72 per menit untuk di detak jantungnya. Untuk heart rate-nya ya. Tapi setelah latihan 142. Nah, salin. Jadi terapi kontrol salin. Maksudnya dia itu dikasih placebo. Dia dikasih obat kayak dikasih obat padahal isinya salin atau NaCl. Jadi dia nggak ada efeknya dan dia 72 sama 142. Nah, kalau obat A denyut jantung 88 saat istirahat, terus saat selesai latihan 100. Maka dia kan meningkatkan dikit ya, meningkatkan dari fase istirahatnya tapi tidak meningkatkan dalam fase latihannya. Bahkan dia menurunkan tidak sampai istilahnya tidak sampai puncaknya. Maka yang paling masuk akal memang agonis parsial. Dia itu sebenarnya bisa dibilang agonis parsial, bisa dibilang antagonis parsial. Soalnya dia itu menghambat efek sepenuhnya, tapi dia itu juga memberikan efek setengahnya gitu kan. Makanya ini tapi namanya seringnya adalah agonis parsial gitu. Ya, misalkan harusnya tadi bisa 142 tapi dia maksimal sampai 100 gitu. Nah ini, jadi kalau agonis parsial itu untuk efeknya itu kenapa kok nggak bisa sampai penuh, itu bukan karena reseptor afinitasnya yang berkurang, tapi memang inhibit the response produce full agonis. Jadi dia menghambat respon yang diproduksi sama agonis yang full gitu. Jadi makanya dia ini bisa sekaligus menjadi inhibitor kalau misalkan dibandingkan sama full agonis, tapi bisa menjadi agonis kalau dibandingkan sama antagonis gitu. Ya, yes, bulat, tapi istilahnya kalau dia itu tengah-tengah, sehingga kalau misalkan kalian lihat efek yang dia itu pas awal meningkatkan, tapi pas di maksimalnya itu tidak terlalu meningkat, itu berarti yang agonis parsial. Pasien keracunan tanaman berhalusinasi mulut kering ya. Ada mulut kering ini sebenarnya sebagai tanda. Mulut kering ini sebenarnya adalah efek di mana dia apa namanya? Dia keblok keblok istilahnya efek parasimpatisnya gitu. Nah, efek parasimpatisnya terblok. Nah, tapi ada takikardinya. Ini yang mungkin agak-agak bingung ya, berhalusinasi. Tapi biasanya memang mulut kering itu efek dari parasimpatis. Sebenarnya simpatis dan parasimpatis itu sama-sama menginduksi sweet gland. Tapi untuk yang salivary gland itu juga sama-sama diinduksi. Tapi yang beda adalah komposisi dari ilernya itu atau komposisi dari salivanya. Nah, maka kalau mulut kering biasanya memang dibilang dia itu kondisinya tidak muskarinik. Atau gini deh, untuk mengingat mulut kering itu efeknya parasimpatis atau antiparasimpatis, kalian ingat aja kalau orang keracunan baygon. Orang keracunan baygon atau orang keracunan organofosfat, itu akan berbusa-busa mulutnya. Berarti artinya kan mulutnya itu nggak dry ya, nggak kering. Maka kalau mulut kering kebalikannya orang keracunan organofosfat atau orang keracunan parasimpatis gitu. Maka kalau mulut kering itu anti parasimpatis. Maka obatnya adalah yang bisa mendukung parasimpatis. Asetilkolin itu jarang digunakan sebagai obat ya. Walaupun kadang-kadang bisa. Tapi yang biasanya dipakai sebagai obat itu antara agonisnya asetilkolin atau agonis secara indirect seperti visostigmin ini. Ini jawabannya visostigmin ya. Jadi dia indirect. Nah, visostigmin itu berada di intermediate indirect. Jadi dia menghambat fosfodiesterase inhibitor, asetilkolin esterase
dan dia intermediate. Jadi tadi juga bisa sebagai pengobatan dari myasthenia gravis. Sedangkan endrofonium itu untuk pengobatan sebagai uh, endrofonium itu untuk short. Jadi dia pengobatan juga, tapi dia hanya ngecek dia itu apa namanya myasthenia gravis nggak. Dulu aku pernah jelasin ini kan di awal-awal kalian blog form aku. Mungkin udah kita pembahasan ini. Organofosfat itu adalah ini. Dia agonis parasimpatis yang irreversible. Jadi dia itu eh, makanya tadi kalau keracunan obat nyamuk itu berbusa-busa mulutnya karena dia itu irreversible sehingga dia pengeluaran salivanya itu berlebihan gitu. Ya udah ini atropin side effect ya. Nah, makanya atropin itu dry mouth karena dia di mana atropin itu di antagonis gitu. Ini sebenarnya otak-atik secara pembagian mind map aja. Jadi jangan ketukar-tukar antara letak dari mind map di otak kalian gitu. Karena efek-efeknya memang kadang ketukar-tukar antara agonis. Jadi biasanya yang ketukar itu antara ini, agonis parasimpatis atau antagonis simpatis. Itu kan hampir-hampir sama efeknya gitu. Nah, udah. Terus rational group dari ketoconazole 200 mg twice a day orally for 14 days. Nah, ini aku nggak tahu ya. Jujur, soalnya tak cari di AI itu bener semua. Jadi aku nggak tahu yang bener yang mana. Oke. Terus ini. Nah, ini yang termasuk veikulum pada resep tersebut. Nah, ini yang aku tadi bilang bahwa kadang-kadang memang konsepnya aku masih belum tahu, tapi mungkin kita bisa lihat dari beberapa resepnya. Nah, ini kan disuruh campur sama ADSP. Nah, adep selana kan berarti. Maka vehikulumnya yang mana? Berarti mungkin yang adep selana. Gitu. Soal salbutamol dan sama albuterol. Tadi kayaknya sudah dibahas juga sama Dian bahwa albuterol sama salbutamol itu hampir sama. Kayak ditanya pernyataan yang benar, maka kita bahas aja. Ini aja yang kita bahas. Beta 2 agonis. Ini salbutamol kan sama kayak albuterol ya gampangnya. Ini jadikan satu aja. Tapi yang jelas, yang agonis itu biasanya untuk beta 2 agonis untuk asma itu dibagi menjadi 3. Dia adalah short sama rapid untuk seperti albuterol atau salbutamol. Jadi sekitar 4 jam, makanya ini yang ada di inhalernya orang-orang asma. Terus ada formoterol sama salmeterol, long rapid. Jadi apa long rapidnya? Rapidnya itu adalah onsetnya. Jadi setelah minum formoterol, dia langsung kerasa efeknya, dan efeknya juga long actingnya. Jadi dia itu lama. Tapi kalau misalkan untuk salmeterol, dia minum, dia itu efeknya lama juga, tapi dia itu kerasanya baru mungkin 1 jam 2 jam, slow lah. Jadi sekitar 12 jam. Nah, ini salah ya. Ini sebenarnya panahnya untuk nocturnal asma itu yang arah ini, 2 ini. Jadi nocturnal asma itu yang 12 jam. Dibuat untuk tidur biar pas tidur nggak asma. Biar dia long acting. Kalau ini untuk asma yang dia saat-saat beraktivitas gitu. Itu pakai asma ini aja gitu. Oke. Jadi key point, salbutamol is known as albuterol in the US market. Jadi biasanya ini merek-merek dagang aja yang beda. Nah, ini juga sediaan resep di atas apakah itu. Nah, yang jelas Signa usum externum. Nah, usum externum yang mana? Nggak tahu. Jadi kalau di sini kita pakai yang ini. Kayaknya ngelihat dari ini. Ini yang ngerjain bukan aku sih jujur. Jadi aku nggak bisa menjelaskan. Dan aku tadi sudah memberikan sebuah intro ya bahwa aku nggak sedang ini. Jadi mungkin kalian pelajari sendiri 3 PPT yang padat, setengah padat, dan cair itu. Ya udah, ini mungkin salah satu yang bisa tak tampilkan aja bahwa eh, pasta itu juga nanti akan tergantung sama kondisi pemakaian yang mungkin bisa jadi keluar saat soal walaupun ini nggak ada contoh soalnya. Contoh misalkan pasta berminyak sama berair itu akan berbeda untuk penggunaannya. Contohnya kalau berair itu pasta gigi, kalau berminyak itu ada apa ini zinc ya atau oleosa. Atau misalkan beberapa nanti membahas tentang oil atau krim gitu kan. Nah, krim itu maka untuk kulit-kulit yang dia itu eh, kulit-kulit yang dia itu eh, istilahnya oil itu pokok ada untuk kulit yang orang berminyak dan juga ada orang yang kulitnya tidak berminyak. Maka kalau dia orangnya kulitnya tidak berminyak harusnya dikasih krim. Kalau orangnya kulitnya berminyak harusnya dikasih ointment atau oil gitu ya. Jadi tergantung kulitnya gitu. Fungsi steroid tadi udah kita bahas, dia menghambat hampir semuanya ya. Kalau kortikosteroid itu menghambat hampir semuanya. Jadi baik di suppress phospholipase, COX atau imun selnya gitu. Ya udah ini mungkin nanti aku share untuk mind map ada beberapa yang sudah tak buatkan mind map dari dulu saya memang dari pas zamanku farmako. Jadi ada banyak kesalahan juga di mind map itu
monggo bisa dibenerin sendiri. Dan juga ada beberapa yang nggak masuk dalam mind map seperti bentuk sediaan obat dan lain-lain gitu. Jadi mungkin itu aja. Aku share aja PPT-nya ke chat gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kalau ada pertanyaan buat aku, Dian atau Emil bisa langsung chat aja, atau mungkin ya bisa dalam bentuk apapun lah. Semoga kita bisa jawab dan semoga kita menjawab. Amin. Kalau enggak ya tanya ke tentor-tentor kalian yang ada di angkatan juga harusnya lebih tahu. Soalnya biasanya kan apa ya, ingatannya masih fresh gitu ya dari yang dikatakan dosen saat kuliah gitu. Oke, itu aja mungkin dari aku. Eh, Tadi ada moderatornya nggak ya? Aku kembalikan ke moderator. Mungkin Danang aja, Danang stres menjadi moderator. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.